Saya melahirkan bayi perempuan. Melihat hal itu, ibu mertua saya langsung pulang tanpa sudi merawat saya. Suami menghina saya tidak berguna, lalu pergi menyusul ibunya. Dengan perasaan getir dan hancur, saya menelepon orang tua kandung saya untuk datang merawat saya. Saat keluar dari rumah sakit, saya langsung pulang ke rumah orang tua saya untuk menjalani masa nifas, dan melakukan satu hal yang membuat keluarga suami saya kelabakan setengah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertemuan kita di sini adalah sebuah takdir. Karena itu, jangan ragu untuk menekan tombol like pada video ini. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan selamat mendengarkan cerita ini. Nama saya Tari, seorang perempuan yang telah melewati usia 30 tahun, membawa dalam diri saya kesabaran dan sifat Enrimo khas perempuan Jawa. Namun, pada malam itu, di antara batas tipis antara hidup dan mati, segala keyakinan tentang keluarga dan moralitas yang selama ini saya junjung tinggi, hancur berkeping-keping dan menyayat hati saya. Operasi caesar saya hari itu tidak berjalan lancar. Plasenta previa centralis membuat saya mengalami pendarahan hebat, tekanan darah saya anjlok drastis. Dalam sisa-sisa kesadaran akibat pengaruh bius dan rasa lelah yang menggerogoti fisik, saya masih sayup-sayup mendengar suara mesin pendeteksi detak jantung berbunyi tit-tit dengan cepat. Terdengar suara para dokter yang saling memanggil dengan panik. Saya menggunakan sisa kemauan terakhir saya, menggigit bibir hingga berdarah hanya untuk menjaga diri saya, agar tidak tenggelam dalam kegelapan abadi. Sebab saya tahu, bayi perempuan kecil saya baru saja menangis menyapa dunia dan belum sempat merasakan kehangatan ibunya. Saat saya didorong dari ruang HCU, High Care Unit, kembali ke ruang perawatan biasa, tubuh saya rasanya seperti baru saja digilas roda truk. Sayatan operasi sepanjang jengkal di perut bawah saya berdenyut-denyut, membawa rasa ngilu yang menusuk hingga ke ubun-ubun. Kedua kaki saya masih mati rasa, seberat timah dan tak bisa digerakkan. Pendarahan membuat wajah saya pucat pasi, bibir saya kering dan pecah-pecah, bahkan untuk bernapas saja saya harus susah payah menghirup udara dingin yang beraroma alkohol medis. Dalam momen paling lemah dan paling menyakitkan bagi seorang wanita yang baru saja lolos dari pintu kematian, hal yang paling didambakan adalah tatapan iba dari seorang suami, dan genggaman tangan yang menguatkan dari keluarga. Pintu kamar rawat berderit pelan saat dibuka, cahaya dari lorong masuk, membiaskan bayangan seorang wanita parubaya bertubuh gempal, mengenakan blus beludru merah marun yang mewah. Itu adalah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Dia melangkah masuk dengan cepat, hak sepatunya berbenturan dengan lantai keramik, menghasilkan suara tuk-tuk yang penuh otoritas. Raut wajahnya saat melangkah masuk masih memancarkan senyum antusias, matanya liar mencari-cari kotak box bayi. Sangat yakin di kepalanya bahwa itu adalah cucu laki-laki penerus nama keluarga, dia bergegas mendekat dan berkata dengan nada manis. Mana cucu jagoan Eyang? Suka banget sembunyi-sembunyi pas di USG bikin Eyang deg-degan. Eyang udah yakin banget, panggul kamu besar begini pasti yang keluar anak laki-laki. Namun, saat dia membuka lipatan bedong dan melihat gelang nama di pergelangan tangan bayi saya yang bertuliskan jenis kelamin perempuan, senyum di bibirnya lenyap seketika seperti habis ditampar keras oleh kenyataan. Hanya dalam sepersekian detik, raut wajah Ibu Ratna berubah drastis. Dari yang awalnya antusias, otot wajahnya mengendur ke bawah, alisnya berkerut tajam membentuk garis kemarahan. Dengan tatapan sinis, matanya menyapu bayi merah yang sedang tertidur pulas itu, lalu melempar tatapan tajam ke arah saya. Menantu perempuannya yang sedang berbaring lemas dan kesulitan bernapas di ranjang rumah sakit. Rasa jijik dan remeh terlihat jelas di setiap sudut bibirnya yang sinis. Kirain hebat, ucapnya dengan nada panjang yang penuh sindiran, menggema pahit di ruangan yang sunyi itu. Bikin satu rumah heboh dan menunggu-nunggu, kirain bakal bisa ngasih anak laki-laki penerus keluarga ini, ternyata cuma anak perempuan yang nanti ujung-ujungnya ikut keluarga suaminya. Saya tertegun, jantung saya rasanya seperti diremas. Luka sayatan di perut saya memang sakit, tetapi tamparan tak kasat mata dari kata-kata ibu mertua saya menyakiti saya ratusan ribu kali lipat. Saya membuka mulut hendak berbicara, tetapi tenggorokan saya terlalu kering untuk mengeluarkan suara, air mata pun menetes di sudut mata. Dia sama sekali tidak memedulikan air mata saya. Dia mendengus dingin, nada bicaranya yang penuh cemoohan khas ibu mertua yang kejam, mulai mengalir seperti menyiramkan air ke wajah saya. Keluarga ini benar-benar lagi sial. Saya padahal sudah tanya ke orang pintar. Katanya tahun ini kamu bakal melahirkan anak laki-laki. Kamu ini kerjanya ngapain sih sampai cuma bisa ngeluarin anak perempuan? Gaya hidup enak, makan mewah sampai badan subur begitu. Tapi ngasih satu anak laki-laki aja nggak becus. Anak perempuan itu nantinya bakal dibawa pergi keluarga orang, ngurusin mertuanya, nggak ada gunanya buat kita. Cuma ngabisin beras aja. Setelah berkata begitu,
Dia sama sekali tidak sudi menatap cucu kandungnya itu untuk kedua kalinya. Dia membetulkan letak tas brandednya hadiah ulang tahun yang saya beli dengan menggesek kartu kredit untuknya bulan lalu membalikkan badan, hak sepatunya kembali berbunyi tuk-tuk menuju pintu. Tanpa sepatah kata pun menanyakan apakah menantunya ini masih hidup atau mati, tanpa sekalipun melirik apakah saya butuh seteguk air atau tidak. Dia dengan dingin menyatakan sebelum menutup pintu. Udah, anak perempuan biar ibunya sendiri yang urus. Saya mau pulang, bau rumah sakit bikin pusing kepala. Tahu begini, saya mendingan gak usah datang. Pintu dibanting tertutup. Suara kering itu seperti pisau yang memotong setiap sisa ikatan emosional yang berusaha saya pertahankan dengan ibu mertua ini. Saya berbaring di sana, terkubur dalam selimut tipis, kedua tangan saya mencengkeram erat tepi ranjang, membiarkan air mata asin mengalir membasahi bantal. Rasa sakit hati yang luar biasa menyumbat tenggorokan saya. Saya baru saja mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan keturunan bagi keluarga mereka. Namun, yang saya dapatkan hanyalah rasa hina dan direndahkan sampai ke dasar. Namun, kekejaman ibu mertua belum menjadi titik akhir dari tragedi malam itu. Jika sikap dingin Ibu Ratna bagaikan seember air es yang disiramkan ke wajah saya, maka sikap Bima pria yang secara sah adalah suami saya justru seperti belati yang ditusukkan tepat ke ulu hati, kejam dan mematikan. Bima mengenakan kemeja kusut, dengan wajah mengantuk, masam, dan penuh kekesalan. Alih-alih menggenggam tangan istri yang baru saja melewati gerbang kematian demi melahirkan anaknya, alih-alih merasa kasihan melihat bibir saya yang pucat dan berdarah menahan sakit, dia malah berdiri tegak di ujung ranjang, bertolak pinggang dan melontarkan kata-kata tanpa belas kasih yang membuat bulu kuduk berdiri. Tuh kan, kamu lihat sendiri, sudah dibilang lahirannya ditunda saja, malah mendesak minta ke rumah sakit tengah malam, bikin satu rumah repot. Sekarang ibu ngambek, ibu pulang tuh, kamu udah puas sekarang? Saya membuka mata lebar-lebar yang masih dipenuhi air mata, menatap pria yang selama ini tidur di samping saya. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia menyalahkan saya. Dia menyalahkan seorang wanita yang ketuban pecah dini dan lahir prematur karena bekerja terlalu keras demi menafkahi rumah ini, menuduh saya sengaja melahirkan tengah malam untuk merepotkan keluarganya. Saya berbisik, dengan suara lemah dan serak. Mas, kamu ngomong apa? Ibu ngehina aku karena melahirkan anak perempuan. Ibu pergi ninggalin aku. Kamu nggak membela aku sama sekali. Dan sekarang kamu malah nyalahin aku? Bima mengerutkan kening, mengibaskan tangannya di udara, menunjukkan rasa jijik. Ya apa yang dibilang ibu nggak salah kan? Ibu udah lama pengen cucu laki-laki, repot-repot ke dukun, beliin kamu vitamin mahal-mahal, harapannya biar dapat anak cowok. Sekarang yang keluar anak perempuan, wajar kalau ibu kecewa. Kamu aja yang nggak becus, ngelahirin satu anak laki-laki aja nggak bisa, ya terima aja diomelin. Nggak usah lebay, kayak cuma kamu aja yang bisa melahirkan di dunia ini, perempuan manapun juga melahirkan, nggak usah banyak ngeluh. Dia berbicara lancar tanpa ada sedikit pun beban nurani. Dia sepertinya lupa bahwa semua vitamin mahal yang dibawa pulang oleh Ibu Ratna, tagihannya dilunasi dari rekening saya. Dia lupa bahwa saya harus membawa perut buncit saya bekerja hingga jam 12 malam untuk mengejar target klien, hanya karena bulan itu dia minta cuti kerja beberapa hari untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya hingga gajinya dipotong habis. Dia mengabaikan fakta bahwa untuk mendapatkan kamar perawatan VIP yang nyaman ini, tangan saya sendirilah yang menggesek kartu debit untuk deposit sebelum masuk ruang operasi. Rasa sakit dari sayatan sesar berdenyut hebat, bercampur dengan penderitaan mental yang membuat saya merasa lumpuh. Namun Bima tidak peduli. Dia memutar matanya melihat sekeliling ruangan, lalu berjalan menuju sofa tunggu keluarga, menendang bantal dengan kakinya, dan bersungut-sungut. Kamar apaan nih, sumpek dan pengap banget, mana bisa tidur di sini. Bau obat pembasmi kumannya bikin mual. Dia menoleh ke arah saya, matanya tidak menunjukkan secercah pun rasa iba, hanya dipenuhi kekesalan dari seorang egois yang waktu istirahatnya terganggu. Udah, kamu pencet bel aja panggil suster kalau butuh apa-apa, aku mau pulang tidur di rumah. Besok aku masih ada rapat di kantor, nggak bisa begadang ngelayanin kamu. Di sini capek, bikin pusing. Kalau bayinya nangis, ya kamu bujuk sendiri, jangan sampai berisik ganggu orang lain. Setelah berkata begitu, dia tidak menunggu reaksi saya, juga tidak repot-repot menatap bayi perempuan kecilnya yang tertidur pulas di box. Dia membalikkan badan, meraih jaketnya yang tersampir di kursi, dan dengan santai menenteng tas camilannya, berjalan lurus keluar pintu. Langkah kakinya begitu tergesa-gesa, seolah melarikan diri dari penyakit menular yang menjijikkan. Seakan ketakutan harus mengganti popok, ketakutan harus membuat susu, dan ketakutan menghadapi tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Pintu tertutup untuk kedua kalinya di malam itu. Terdengar suara kunci klik bergema.
memenjarakan saya dalam kesepian yang paling kelam di antara 4 dinding rumah sakit yang putih bersih. Ruangan di sekitar saya sunyi senyap, hanya tersisa suara detak jarum jam dan napas teratur dari bayi kecil saya. Saya terbaring kaku, merasa seperti baru saja jatuh ke dalam lubang hitam yang dalam dan tak berdasar. Air mata kepahitan dan keputusasaan mengalir deras, membasahi kedua sisi pelipis dan bantal saya. Saya menangis tanpa suara, takut sayatan operasi saya robek. Hati saya seperti disayat perlahan dengan silet, mengeluarkan darah tanpa henti. Ternyata, inilah keluarga yang telah menguras masa muda saya, menguras tenaga dan hasil keringat saya, untuk dibangun. Ternyata di mata mereka, saya hanyalah sebuah mesin penetas anak, sebuah mesin pencetak uang yang rajin. Dan ketika saya tidak bisa memproduksi anak laki-laki yang mereka inginkan, saya langsung dibuang layaknya rongsokan bau. Kekejaman ini akan saya ingat seumur hidup. Sambil menghitung setiap denyut rasa sakit di luka operasi di tengah keheningan malam, ingatan tentang hari-hari menjadi menantu keluarga Bima kembali membanjiri pikiran saya, begitu jelas dan menyakitkan. Air mata kepahitan malam ini bukanlah hasil dari emosi sesaat ibu mertua atau kecerobohan sesaat suami yang brengsek. Ini adalah tetes air yang menumpahkan gelas dari pernikahan yang sangat beracun, toksik, tempat di mana saya dihisap hingga ke sumsum tulang, namun tetap harus tersenyum memerankan sosok menantu yang berbakti. Di hari pernikahan, saya pikir saya telah menemukan pelabuhan yang damai. Bima saat itu tampak sebagai pria kota Jakarta yang baik, pekerjaannya stabil, dan latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Namun topeng sempurna itu dengan cepat terkoyak hanya dalam setengah tahun pernikahan. Kenyataan pahit terungkap, saya bukan menikah dengan seorang pelindung, melainkan membawa pulang seorang beban yang tak berguna dan seorang ibu suri yang serakah tanpa batas. Bima bekerja sebagai staf admin biasa di sebuah perusahaan swasta, pasrah dengan nasibnya dengan gaji Rp5.000 per bulan. Di ibu kota Jakarta yang serba mahal ini, 5 juta hanya cukup untuk jatah rokok, kopi, dan sesekali nongkrong mabuk dengan teman-teman penganggurannya. Dia tidak punya ambisi. Setiap kali saya menasihatinya untuk belajar keterampilan baru atau mencari pekerjaan yang lebih baik, dia akan meledak marah, mengatai saya istri gila harta yang mau menginjak-injak kepala suami. Dia selalu terjebak dalam ilusi harga diri palsu sebagai anak Jakarta asli, padahal sebenarnya dia adalah pria pengecut dan pemalas. Berkebalikan dengannya, saya sangat peka terhadap peluang bisnis. Dari seorang karyawan agensi digital, saya keluar dan membangun bisnis saya sendiri, mengelola platform online, menerima kontrak iklan, dan berjualan. Pendapatan saya bisa 10 hingga 20 kali lipat dari gaji Bima yang pas-pasan. Dan dengan begitu saja, secara sepihak, seluruh beban finansial rumah tangga ini sepenuhnya jatuh ke bahu saya yang kurus. Uang listrik, air, internet, uang belanja ke pasar setiap hari semua tagihan secara otomatis ditarik dari rekening saya. Setiap kali makan malam tidak ada ikan salmon atau daging sapi wagyu, Ibu Ratna pasti akan meletakkan mangkuknya dengan kasar dan mengomel. Lagi bangkrut atau gimana ini rumah? Makanannya kok kayak makanan kuli bangunan begini? Namun yang paling menyakitkan bukanlah soal sayur atau ikan, melainkan bagaimana wanita itu mengubah saya menjadi mesin ATM berjalan tanpa batas untuk melayani sifat gengsinya. Ibu Ratna membawa embel-embel sebagai pensiunan terhormat, tapi kenyataannya dia gila pamer di media sosial. Dia ikut berbagai komunitas, mulai dari arisan pensiunan, grup senam pagi, sampai komunitas jalan-jalan. Setiap kali komunitasnya mengadakan trip liburan dari Bali, Lombok, sampai Singapura, dia akan menengadahkan tangan meminta uang kepada saya dengan nada setengah memerintah dan setengah mengancam. Akhir bulan ini ibu-ibu arisan mau liburan ke Bali. Menantu-menantu mereka semuanya ngebayarin nginep di resor bintang 5. Kamu atur deh gimana caranya biar ibu bisa ikut, jangan bikin ibu malu di depan teman-teman. Masa menantunya direktur tapi mertuanya nginep di losmen jelek? Nanti ibu diketawain orang. Demi menjaga kedamaian rumah, saya memeras keringat, menggesek kartu kredit untuk membayar penuh tiket pesawat kelas bisnis dan memesan kamar VIP agar dia bisa liburan. Saat dia berjalan-jalan di mal mewah, membeli baju-baju butik dan suplemen impor untuk dibagikan ke teman-temannya, kartu kredit tambahan atas nama saya terus menerima notifikasi pemotongan saldo. Pernah dalam 1 bulan, pengeluaran belanja dan uang jajannya saja mencapai angka Rp25.000. Ketika saya lelah dan mengeluh kepada Bima, berharap dia akan membela sedikit agar ibunya lebih berhemat, dia malah melotot dan menunjuk wajah saya sambil membentak. Kamu pelit banget sih sama uang segitu buat ibu saya, kamu nyari uang buat apa kalau nggak bisa ngasih orang tua hidup yang layak? Sebagai menantu, ngebiayain keluarga mertua itu kewajiban mutlak, itu berkah buat kamu. Jangan bawa-bawa sifat pelit dan perhitungan orang kampung ke sini. Di rumah ini nggak ada tempat buat menantu durhaka.
Kewajiban mutlak, dua kata itu bagaikan belenggu besi yang mencekik leher saya. Pengorbanan saya yang memeras tenaga, malam tanpa tidur mengejar deadline sampai mual-mual. Momen saat saya pingsan kelelahan di atas meja kerja, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh mereka. Sesuatu yang memang harus dilakukan oleh orang kampung seperti saya untuk membalas budi status sebagai menantu keluarga Jakarta. Mereka hidup menumpang dari hasil kerja keras saya, tetapi pada saat yang sama menginjak-injak harga diri saya. Mereka memeras habis sumber penghidupan saya lalu berbalik merendahkan saya. Mengingat semua itu, di dalam kegelapan kamar rumah sakit, saya merasa diri saya sangat bodoh. Saya telah memelihara sekawanan parasit, hanya untuk digigit tanpa ampun oleh mereka saat saya berada di titik paling lemah. Jam di dinding perlahan merayap menuju pukul 3 pagi. Obat penahan sakit mulai habis efeknya, digantikan oleh kontraksi rahim dan rasa perih dari luka sayatan operasi yang mengamuk. Tenggorokan saya kering kerontang. Saya ingin menjangkau botol air mineral di meja kecil di samping ranjang, namun baru bergerak sedikit saja, rasa sakit yang menyengat langsung merobek perut saya. Saya menekan bel memanggil perawat. Tak lama kemudian, seorang perawat muda masuk, membantu saya menuangkan air dan merapikan selang infus. Melihat ke sekeliling kamar yang kosong melompong, dia bertanya dengan prihatin. "Mbak, keluarga Mbak kemana semua? Tadi perasaanku ada ibu mertua sama suami Mbak yang masuk ke sini. Ibu yang baru operasi caesar hari pertama itu kondisinya masih sangat lemah, harus ada keluarga yang standby bantu-bantu loh, Mbak. Nanti kalau Mbak mau ke toilet atau bayinya gumoh susu, gimana coba?" Perkataan perawat itu tulus, namun setajam pisau, menusuk tepat ke luka batin saya yang masih berdarah. Saya hanya bisa tersenyum getir, memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. "Iya sus, keluarga saya tiba-tiba ada urusan mendadak jadi harus pulang. Saya bisa sendiri kok." Saat perawat itu pergi, keheningan kembali menyelimuti. Mendengar suara napas pelan bayi perempuan saya yang baru lahir, saya tiba-tiba sadar bahwa saya tidak boleh terus-menerus lemah seperti ini. Saya tidak boleh mati perlahan dalam kedinginan keluarga berdarah dingin itu. Di titik paling sepi dan paling putus asa, insting bertahan hidup dan kerinduan untuk disayangi serta dilindungi, mendorong saya untuk mencari satu-satunya tempat yang tidak akan pernah mengkhianati saya, yaitu orang tua kandung saya. Tangan saya gemetar hebat, merogoh ke bawah selimut mencari ponsel. Layar ponsel menyala di tengah kegelapan. Saya menekan nomor telepon rumah di kampung. Nada sambung tutut terdengar begitu panjang, seakan memakan waktu seabad. Di kampung di Jawa Tengah jam segini, bapak dan ibu saya pasti sedang tertidur pulas setelah seharian bekerja di sawah. "Halo, Tari, Nah." Suara parau khas orang bangun tidur namun penuh dengan kekhawatiran terdengar dari seberang telepon. Hanya dengan mendengar satu kata "nak" itu, seluruh pertahanan dan tembok berduri yang saya bangun sejak tadi runtuh seketika. Saya meledak dalam tangisan. Suara isak tangis yang tertahan akhirnya keluar dari tenggorokan saya, memecah keheningan kamar. "Ibu, Tari udah lahiran. Tari operasi caesar, Bu?" Saya terisak, suara saya lemah dan tersendat. Di ujung telepon, terdengar suara barang jatuh bergelimpangan, lalu suara panik bapak saya menyusul. "Apa? Tari udah lahiran? Kok di caesar? Coba loudspeaker." Ibu saya bertanya dengan tergesa-gesa. Suaranya bergetar penuh kesedihan yang menyayat hati. "Ya Allah, Gusti, kata dokter kan harusnya minggu depan baru lahir. Kenapa harus dioperasi, Nak? Ibu sama bayinya selamat kan? Sakit banget nggak, Nak? Terus keluarga suamimu mana? Bima mana? Besan mana? Kok kamu malah nelepon ibu sambil nangis-nangis begini?" Mendengar ibu saya menanyakan keluarga suami, rasa sakit hati kembali mencekik dada saya. Saya menggigit bibir, menelan rasa sesak itu ke dalam perut, dan berbicara di sela-sela isak tangis. "Ibu, mereka lihat anak Tari perempuan, mereka ngatain Tari, terus ninggalin Tari pulang semua. Ibu, perut Tari sakit banget, Tari sendirian di sini, Tari takut, Bu." Hanya dengan satu kalimat itu, saya mendengar jeritan tangis ibu saya yang penuh kepedihan dari seberang telepon. Bapak saya saking marahnya sampai mengumpat kasar, suaranya berat namun bergetar karena tak tega melihat penderitaan anaknya. "Kurang ajar mereka semua. Anak perempuanku, permata hatiku yang kubesarkan susah payah, dinikahkan ke keluarga mereka malah dijadikan babu. Sekarang lagi bertaruh nyawa mereka malah ninggalin anakku gitu aja." Lalu suara bapak berubah menjadi tegas, mutlak, dan kuat, membawa ketegaran seorang pria tulang punggung keluarga. Seorang ayah yang siap mencabik-cabik siapapun yang berani menyentuh anak perempuannya. "Tari, kamu diam, jangan nangis lagi, nanti luka operasimu robek. Bapak sama ibu nyusul kamu sekarang juga. Bu, cepet pakai jaket yang tebal, bawa baju bayi seadanya, kita ke jalan depan sekarang."
biar Bapak telepon travel di desa atau sewa mobil. Kita borong satu mobil jalan ke Jakarta malam ini juga. Jangan Pak. Ini tengah malam, perjalanan jauh angin malam bahaya, isak saya. Bahaya apa? Anak perempuanku lagi terkapar sendirian di rumah sakit. Bapak bakal datang jemput anak Bapak hidup atau mati. Kamu tiduran aja di situ tunggu Bapak sama Ibu datang. Gak usah takut apa-apa, ada Bapak sama Ibu di sini. Panggilan berakhir. Saya memeluk erat ponsel itu di dada saya, air mata masih mengalir deras, namun di dalam hati saya merasakan kehangatan luar biasa yang merayap masuk. Ternyata di dunia ini, tempat di mana badai berhenti di balik pintu, tempat yang siap melindungi saya tanpa syarat, hanyalah orang tua kandung saya. Bapak dan ibu saya orang miskin, petani yang sepanjang tahun wajahnya terbakar matahari dan punggungnya menantang langit, namun cinta yang mereka berikan ribuan kali lipat lebih agung daripada topeng keluarga terpelajar yang munafik dan menjijikkan dari keluarga Bima. Malam itu, sambil menunggu bapak dan ibu, saya diam-diam bersumpah dalam hati. Kebodohan dan sikap mengalah tari yang penurut telah mati di meja operasi malam ini. Tidak akan ada lagi toleransi apapun. Menjelang subuh, pintu kamar rumah sakit terbuka lebar. Bapak dan ibu saya muncul, tangan kanan kiri mereka menenteng banyak sekali barang bawaan, rantang berisi bubur ayam, termos air panas. Begitu ibu saya melihat saya terbaring lemas di ranjang dengan wajah pucat pasi, beliau langsung melempar tas bawaannya ke lantai, berlari memeluk saya, dan menangis keras seperti anak kecil. Ya Allah, Nduk, kenapa nasibmu menderita begini? Tinggal tulang sama kulit begini kamu, nak. Bapak saya, seorang pria yang seumur hidupnya bekerja keras menantang angin dan panas, tidak pernah sekalipun meneteskan air mata di depan anak-anaknya, kini berdiri di samping ranjang, kedua tangannya yang kasar bergetar hebat. Beliau buru-buru mengusap air mata yang jatuh di pipinya yang gelap karena sinar matahari, menggigit gigi menahan amarah, lalu berbalik menatap cucu perempuannya yang tertidur di dalam boks bayi. Ikatan darah yang hangat itu menarik saya kembali dari ambang kematian. Selama hari-hari perawatan di rumah sakit setelahnya, bapak dan ibu saya bergantian menjaga saya siang dan malam. Ibu begadang semalaman menggendong cucunya, menidurkan bayinya agar saya bisa tidur nyenyak. Bapak berlari ke sana kemari, membeli makanan khusus masa nifas, menebus obat dan vitamin, mengurus semua surat-surat rumah sakit untuk cucunya. Dan selama hari-hari itu, keluarga Bima hilang tanpa kabar, tidak ada satupun panggilan telepon, tidak ada satu pesan pun, tidak ada satupun yang menampakkan batang hidungnya di rumah sakit, meskipun rumah mereka hanya berjarak kurang dari 5 kilometer dari sini. Sikap dingin dan menganggap saya seperti sampah itu tak lain adalah sebuah tantangan terbuka. Mereka sangat yakin bahwa saya adalah wanita bucin yang gila cinta dan patuh buta pada keluarga suami, bahwa seorang wanita yang baru saja melahirkan, lemah, sambil menggendong bayi merah pada akhirnya harus sujud memohon untuk bisa pulang ke rumah, agar dinaungi oleh mereka. Mereka pikir kartu keluarga suami adalah hal tertinggi yang bisa digunakan untuk menginjak-injak saya sesuka hati, namun mereka salah besar. Tiba hari kepulangan dari rumah sakit. Langit Jakarta diguyur hujan gerimis, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Dokter berkeliling memeriksa luka operasi saya, mengangguk dan mengizinkan saya pulang. Bapak saya menenteng tas plastik berisi popok dan baju bayi. Ibu saya dengan hati-hati membungkus cucunya dengan selimut bulu yang lembut, menggendongnya dengan sangat protektif. Saya memakai baju lengan panjang, mengenakan kupluk rajut hingga menutupi dahi, dan melangkah perlahan keluar dari kamar rumah sakit. Tari, udah nelepon keluarga suamimu suruh bawa mobil buat jemput belum nak? Kalau kita pulang diam-diam begini, takutnya nanti mereka cari-cari masalah. Bilang bapak dan ibu nggak tahu cara mendidik anak, tanya ibu saya pelan. Matanya masih memancarkan keraguan akan adat menjadi menantu. Saya menghentikan langkah di lorong rumah sakit, menghirup dalam-dalam udara dingin, menoleh ke arah ibu saya dengan tatapan yang sangat tegas dan sedingin es yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Nggak usah telepon siapa-siapa bu. Kita pulang ke rumah kita. Rumahku, rumah bapak sama ibu, bukan di rumah kos-kosan yang isinya sekawanan lintah penghisap darah itu. Ibu nggak usah peduliin omongan orang, mulai detik ini aku bukan lagi menantu siapa-siapa. Sebentar lagi bapak pesankan taksi online, kita semua langsung pulang ke kampung di Jawa. Mendengar itu, mata bapak saya memancarkan persetujuan, mengangguk dengan mantap. Benar, kita pulang ke rumah. Keluarga macam apa yang tega ninggalin menantunya hidup atau mati pas lahiran cuma karena bayinya perempuan, mereka itu binatang, bukan manusia. Pulang ke kampung buat dirawat masa nifasnya, bapak sama ibu yang bakal ngidupin kalian berdua, kita nggak butuh keturunan keluarga mereka.
Taksi online berhenti tepat di depan pintu lobi rumah sakit. Saya menggendong anak saya dan dengan susah payah masuk ke kursi belakang. Suara bantingan pintu mobil seolah menutup selamanya babak kehidupan saya yang memalukan sebagai istri dan menantu selama 3 tahun terakhir. Mobil melaju menuju jalan tol, langsung mengarah ke desa kami yang damai. Saya menyalakan ponsel dan membuka aplikasi pesan. Ruang obrolan dengan Bima masih kosong melompong. Pesan terakhirnya adalah meminta saya mentransfer Rp500.000 untuk top-up saldo game online sehari sebelum ketuban saya pecah. Saya tersenyum sinis, senyuman yang penuh penghinaan. Selamat tinggal kehidupan jadi babu para parasit, gumam saya. Saya tidak sudi meninggalkan satu pesan pun, tidak ada kabar saya sudah keluar rumah sakit. Penyesalan terakhir atau rasa iba sebagai perempuan tradisional telah sepenuhnya mereka hancurkan. Mereka ingin keheningan, saya akan memberi mereka keheningan yang mematikan. Mereka menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban mutlak. Saya akan menunjukkan kepada mereka apa itu karma instan. Taksi melaju menembus hujan, membawa saya pulang ke kampung, sekaligus membuka tirai awal dari pembalasan dendam paling kejam, yang akan segera menimpa para parasit pengangguran bermodal status keluarga suami tersebut. Taksi berhenti tepat di depan pagar besi berkarat, yang dililit tanaman merambat di rumah orang tua saya di desa. Begitu turun dari mobil, embusan angin desa yang bersahaja dengan aroma jerami basah dan asap kayu bakar menyeruak ke hidung, memberi saya sensasi seolah baru saja dihidupkan kembali. Rumah sederhana dengan atap genteng itu memang tidak semewah apartemen di Jakarta Selatan, namun rumah ini memeluk saya dengan kedamaian yang menyayat hati. Sesampainya di rumah, ibu saya langsung berlari ke dapur, menyalakan kayu bakar untuk merebus air daun rempah dan garam untuk mengelap tubuh saya. Sedangkan bapak saya bersusah payah mengeluarkan boks bayi rotan kecil dari dalam kamar, yang sudah beliau anyam sendiri sejak tahu saya hamil, dan melapisinya dengan selimut katun paling lembut untuk menyambut cucunya. Melihat dua kepala yang mulai memutih itu sibuk kesana kemari, keringat bercucuran di dahi mereka, namun mata mereka berbinar bahagia saat melihat bayi kecil itu mengecap bibirnya dalam tidur, hati saya terasa diremas. Hari-hari masa nifas di kampung setelah itu adalah hari-hari di mana saya benar-benar diperlakukan seperti ratu, bukan dengan kekuatan kartu kredit, melainkan dengan cinta tanpa batas dari orang tua. Setiap pagi buta, ibu saya bangun untuk pergi ke pasar, membeli sayur katuk paling segar dan potongan daging sapi atau ayam kampung terbaik untuk dijadikan kaldu demi melancarkan ASI saya. Nampan makanan saya selalu tersaji hangat. Mangkuk berisi sup daging yang gurih, mangkuk sayur katuk yang manis. Malam harinya, setiap kali bayi saya menangis owek-owek, ibu saya akan langsung terbangun, mengambil alih untuk menggendong dan menenangkannya, agar saya bisa tidur untuk memulihkan sayatan operasi. Bapak saya, pria yang terbiasa memegang cangkul dan arit, kini dengan canggung belajar mencampur air mandi untuk cucunya, dan berjalan berjinjit sangat pelan setiap kali bayi itu tertidur. Kehangatan dan perlindungan orang tua kandung ini tiba-tiba menjadi cermin yang memantulkan betapa kejam, dan tak tahu berdirinya orang-orang yang memakai label keluarga suami saya. Di malam yang sunyi, berbaring sambil memeluk bayi kecil saya yang membenamkan kepalanya di dada saya menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar, pikiran-pikiran mengalir deras seperti air bah. Apa salah saya? Saya mengorbankan masa muda saya, banting tulang mencari uang seperti ngengat yang mendatangi api, mengurus keluarga suami dari urusan sayur mayur, bahkan sampai tusuk gigi, hingga liburan mewah bintang 5, supaya ibu mertua bisa pamer. Saya menjunjung mereka tinggi-tinggi, menahan segala sifat patriarki, dan harga diri palsu suami yang cuma bergaji UMR Jakarta. Tapi apa akhirnya? Mereka menganggap saya cuma mesin pencetak uang, cuma mesin penetas anak. Saat saya perutnya dibelek menahan sakit antara hidup dan mati mengeluarkan anak perempuan, mereka langsung cuci tangan membuang saya ke tempat sampah, menghina, mencela, dan meninggalkan saya sekarat sendirian di rumah sakit. Semakin dipikirkan, rasa dendam semakin mendidih dalam darah saya. Saya membenci sikap pasrah saya yang bodoh selama 3 tahun terakhir. Melihat keringat orang tua saya menetes karena kasihan pada anak dan cucunya, saya tersadar. Kenapa saya harus menggunakan keringat dan air mata saya untuk memberi makan sekawanan parasit tak tahu malu itu? Kenapa saya harus membiarkan anak perempuan saya tumbuh di keluarga dengan pemikiran kolot yang menjunjung anak laki-laki dan merendahkan perempuan? Tidak, sikap Primo itu sudah mati. Menantu yang patuh dan rajin bernama Tari telah mati di meja operasi hari itu. Saya harus menuntut keadilan untuk diri saya sendiri dan anak saya. Saya mengelus pelan rambut tipis anak saya, menggigit bibir hingga berdarah untuk menelan kembali gumpalan rasa sesak di perut. Pada detik itu, di tengah kegelapan desa yang hening, sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh nasib saya ditetapkan dengan tegas, dingin, dan tanpa ragu. Saya akan bercerai. Namun sebelum saya menandatangani kertas untuk mengusir mereka dari kehidupan saya
saya akan menggunakan tangan ini untuk mencekik semua jalan hidup mereka, memutus seluruh sumber dana, membiarkan mereka merasakan kehinaan dan rasa malu karena kemiskinan yang memang pantas mereka dapatkan. Sementara saya terbaring merawat masa nifas, menyeruput bubur hangat yang penuh kasih sayang di rumah orang tua saya, di apartemen di Jakarta sana, sarang yang seluruh perabotannya saya beli dengan uang pribadi saya, suasananya justru sangat meriah layaknya sedang pesta. Nanti, dari cerita tetangga sebelah yang akrab dengan saya dan pemahaman saya yang sangat mengenali tabiat mereka, saya tahu pasti bagaimana Ibu Ratna dan putranya sedang bersenang-senang menikmati ketidakhadiran babu bernama saya ini. Mereka sama sekali tidak merasa menyesal atau khawatir dengan hilangnya menantu mereka yang baru saja dioperasi caesar dari rumah sakit. Sebaliknya, mereka menganggap itu semua hanyalah drama murahan yang konyol. Dalam pemikiran sempit para parasit itu, mau sekaya apapun saya dan setinggi apapun saya terbang, saya tetap harus pulang ke kandang babi bernama keluarga suami. Karena mereka sangat yakin bahwa perempuan yang menceraikan suaminya adalah aib, sebuah barang bekas yang tak ada yang sudi memungutnya lagi. Rumah tanpa sentuhan tangan saya untuk dibersihkan, dalam kurun waktu kurang dari seminggu sudah berubah menjadi tempat sampah. Piring kotor menumpuk berjamur, berbau asam menyengat di wastafel. Lantai penuh dengan puntung rokok Bima dan jejak sepatu kotor. Tapi ibu dan anak itu tak peduli, mereka sedang asyik menikmati kebebasan tanpa suara tangis bayi. Ibu Ratna mengenakan piyama sutra mahal yang baru saya belikan bulan lalu, menyilangkan kaki di atas sofa kulit impor Italia, tangannya memegang remote TV. Sementara tangan lainnya sibuk mengunyah camilan impor. Bima tiduran di atas karpet, matanya terpaku pada layar ponsel bermain game, sesekali mengumpat kasar dengan keras. Siang itu, ibu dan anak tersebut memutuskan untuk menghadiahi diri mereka dengan makanan enak. Bima mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan antar makanan, GoFood, GrabFood, dengan gerakan tangan otomatis, dia memilih pembayaran menggunakan kartu kredit saya yang sudah ditautkan di ponselnya. Lobster bakar keju, steak daging sapi wagyu yang luar biasa mahal. Makan siang senilai lebih dari Rp2.000 diantarkan langsung ke depan pintu. Mereka menghidangkannya di atas meja kaca. Sambil makan, mereka dengan bangga membahas dan menyindir ketidakhadiran saya dengan kata-kata kejam yang mengerikan. Biarin aja dia, Ibu Ratna tersenyum sinis, menyesap anggur merah lalu berdecap. Perempuan habis melahirkan emang sifatnya nggak jelas, dikit-dikit meledak kayak disiram minyak panas. Biarin aja dia kabur ke kampung biar orang tuanya yang ngurusin. Cuma ngelahirin anak perempuan aja gayanya udah kayak ngelahirin pangeran mahkota. Kita malah enak bebas, gak usah repot-repot ngurusin dan cuci-cuci popok. Bima mengunyah potongan daging sapi dengan rakus, mengiyakan ucapan ibunya dengan gaya angkuh bagai penguasa. Aku juga biarin aja, gengsi amat. Udah nikah ya harus ikut aturan suami? Ngelahirin anak laki-laki aja nggak bisa, dikasih tahu dikit aja malah ngambek, ibu tenang aja. Tarik ulur aja, paling lama 2 minggu di kampung bosen, sumpek, ujung-ujungnya juga buru-buru bawa bayinya balik kemari buat bersih-bersih dan ngelayanin kita lagi. Zaman sekarang, janda mana ada yang mau, dia nggak bakal berani macem-macem. Mereka tertawa terbahak-bahak, tawa puas dan penuh kemenangan bergema di seluruh ruangan yang berantakan itu. Mereka sangat yakin bahwa saya, si lebah pekerja yang rajin, pada akhirnya akan otomatis kembali ke sarang untuk terus mendanai gaya hidup elit gadungan mereka. Mereka terlalu percaya diri dengan batas kesabaran saya. Namun kawanan parasit itu tidak menyangka, apa yang menunggu mereka di depan bukanlah permohonan maaf atau penyerahan diri dari sang istri, melainkan sebuah sabit tajam yang bersiap memotong langsung ke sumber dana mereka, memutus total aliran darah yang menghidupi nyawa mereka. Makan siang lobster hari itu adalah makanan mewah terakhir mereka sebelum akhirnya dilempar ke dasar jurang kemiskinan. Sore harinya, di luar hujan turun dengan deras, suara rintik hujan yang menimpa genteng, seolah selaras dengan rasa dingin di hati saya. Bayi perempuan saya sudah tertidur pulas setelah kenyang minum ASI, napasnya teratur, bibir mungilnya sesekali tersenyum. Saya merapikan selimutnya, lalu perlahan duduk bersandar ke dinding, meraih ponsel yang tergeletak di atas kasur. Cahaya dari layar ponsel memantul ke wajah saya yang tirus, namun sepasang mata saya menyala dengan kekejaman dan ketegasan. Saya membuka aplikasi mobile banking, login dengan pemindai wajah. Tampilan manajemen kartu kredit muncul dengan deretan riwayat mutasi. Melihat sekilas riwayat transaksi, angka-angka yang tertera semakin membuat saya mual. Hanya dalam beberapa hari saya tidak di rumah, kartu kredit tambahan atas nama Ibu Ratna terus digesek jutaan rupiah di butik baju ibu-ibu, supermarket, dan salon pijat refleksi mahal. Kartu yang terhubung ke aplikasi Bima juga terkuras untuk tagihan makanan mahal dan top-up game online. Makan dari keringat darah orang lain enak banget ya. Saya tersenyum sinis, ibu jari saya mulai melakukan serangkaian eksekusi mati. Langkah pertama,
Membatalkan kartu tambahan. Saya memilih kartu kredit tambahan dengan limit Rp25.000 yang dulu saya berikan kepada Ibu Ratna untuk beli sayur dan bumbu dapur. Saya menekan tombol blokir kartu permanen. Sebuah jendela konfirmasi muncul bertanya, apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini? Tanpa ragu sedetik pun, saya menekan opsi setuju. Selesai langkah pertama. Langkah kedua. Menghapus semua tautan pembayaran. Saya masuk ke pengaturan dompet digital, e-wallet, serta aplikasi pesan antar makanan dan taksi online di akun Bima yang saya pegang kendali kata sandinya. Saya menghapus bersih semua tautan kartu bank saya di sana. Mulai sekarang, kalau mau makan lobster, mau naik taksi mewah, pakai saja gaji Rp5.000 remah-remahnya sendiri untuk membayarnya. Langkah ketiga, sekaligus serangan paling mematikan. Membatalkan semua pembayaran otomatis tagihan utilitas rumah. Apartemen itu atas nama saya. Semua tagihan listrik, air, internet, dan IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, dipotong otomatis dari rekening saya setiap bulannya. Saya teringat gaya Ibu Ratna menyalakan AC suhu 16 derajat, sambil membuka lebar jendela biar udaranya segar. Teringat suami saya yang memasang internet fiber optik paket paling mahal supaya main game tidak lag. Tiap bulannya, tidak kurang dari Rp4.000 uang saya habis hanya untuk listrik, air, dan internet. Saya mengakses menu pembayaran tagihan. Satu persatu memilih untuk berhenti berlangganan debit otomatis, auto debit, untuk ID pelanggan listrik, air, dan internet apartemen tersebut. Belum berhenti di situ, saya segera menghubungi pihak bank untuk meminta perubahan seluruh kata sandi transaksi dan mencabut izin akses dari semua perangkat lain selain ponsel yang saya pegang ini. Saya menutup rapat setiap celah, menguras habis setiap sumber dana. Setelah semua selesai, perasaan lega yang aneh menyebar ke seluruh tubuh saya. Dada saya terasa ringan seolah baru saja menjatuhkan batu ribuan ton. Melihat ikon gembok berwarna merah muncul di layar, saya tersenyum dingin. Saya tahu, hanya dalam beberapa hari, saat bangka yang ditutupi akhirnya tercium, saat tenggat waktu tagihan jatuh tempo, sarang semut yang sombong itu akan hancur berantakan. Saya dengan santai meletakkan ponsel kembali ke kasur, menutup mata dan menikmati suara hujan. Pembersihan telah dimulai, nikmatilah secara perlahan. Dasar lintah lapar. Akhir pekan datang lebih cepat dari dugaan saya, dan membawa serta panggung sandiwara pertama untuk ibu mertua saya yang terhormat. Meskipun sedang memulihkan diri di kampung, saya bisa membayangkan dengan sangat jelas raut wajah Ibu Ratna, yang sok gengsi hari itu, dari cerita penuh kepuasan tetangga apartemen. Tetangga saya ini memang sudah lama muak dengan gaya sok suci dan angkuh ibu mertua saya. Minggu pagi, Ibu Ratna berdandan menggunakan gaun beludru merah marun, lehernya dihiasi kalung mutiara palsu sebesar biji kelengkeng. Dengan congkaknya menelepon komunitas ibu-ibu arisannya untuk datang ke rumah makan seafood dan shabu-shabu. Tujuannya hanya satu, pamer kepada teman-temannya bahwa dia adalah ibu mertua yang punya kekuasaan, memegang kendali ekonomi keluarga, dan bisa menghamburkan uang menantunya seperti membuang sampah. Dia menenteng tas brandednya dan melangkah dengan angkuh masuk ke sebuah supermarket bahan makanan impor paling mahal di kawasan elit Jakarta Selatan. Dengan gaya seorang nyonya besar, dia sama sekali tidak melihat harga, asal comot barang dan melemparnya ke keranjang belanjaan. Ada daging salmon utuh dari Norwegia, daging sapi wagyu kualitas premium, jamur truffle, ditambah beberapa botol wine Prancis, serta parsel buah-buahan impor raksasa. Puas keliling-keliling, keranjang belanjanya sudah menggunung. Dia mendorong keranjang itu menuju meja kasir dengan wajah congkak penuh kemenangan. Kasir menghitung belanjaan dengan gesit, mesin scanner berbunyi tit-tit tanpa henti. Total belanjanya Rp4.500.000, Ibu. Kasir tersenyum memberitahu. Ibu Ratna mendongakkan dagunya, mengibaskan tangannya dengan gaya sok elegan, mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna hitam legam andalan yang saya berikan dari dompetnya, dan menjepitnya dengan 2 jari untuk disodorkan. Nih, gesek aja. Limitnya tinggi, nggak usah khawatir. Kasir itu mengambil kartu tersebut dan memasukkannya ke mesin EDC. Beberapa detik menunggu, bukannya suara tanda pembayaran berhasil. Mesin itu malah berderit mengeluarkan struk kecil dengan tulisan merah menyala di layarnya. Transaksi ditolak. Mbak kasir mengerutkan alisnya, mengulang prosesnya sekali lagi. Tetap gagal. Maaf ibu, kartu ibu ditolak. Sepertinya kartunya sudah diblokir dari sistem banknya. Apakah ibu ada kartu lain atau uang tunai? Senyum arogan di bibir Ibu Ratna membeku. Matanya melotot tajam, buru-buru merebut kartu itu dan mengayunkannya di udara. Suaranya mulai meninggi dan terbata-bata. Mana mungkin, mesin kamu kali yang rusak. Kartuku ini kartu VIP, uang di dalamnya dipakai 7 turunan juga nggak bakal habis. Apanya yang diblokir? Gesek lagi sekarang? Tepat saat itu, orang-orang yang antre di belakangnya mulai berbisik-bisik.
seseorang berdecak kesal dan menyuruhnya cepat. Buruan dong Bu, kalau nggak punya uang ya tinggalin aja barangnya, kasir kan masih mau kerja, pakai acara pura-pura kartu rusak segala. Wajah Ibu Ratna yang awalnya pucat pasi kini memerah seperti tomat rebus. Dia dengan gemetar mengobrak-abrik isi tasnya, tapi uang tunai di dompetnya hanya ada beberapa ratus ribu rupiah. Rasa malu yang luar biasa datang menghampirinya, seakan-akan dia ingin mengubur dirinya hidup-hidup. Di tengah tatapan sinis dan jijik dari puluhan orang, si Nyonya besar terpaksa menahan sisa-sisa harga dirinya yang sudah setipis kertas. Ya sudahlah, mungkin banknya lagi maintenance. Saya kebetulan ada urusan mendadak, saya tinggal aja barangnya, nggak jadi beli. Setelah berkata demikian, dia menyambar tas kosong melompongnya, menundukkan kepala dalam-dalam, dan lari terbirit-birit keluar dari supermarket seperti dikejar setan. Namun penderitaannya belum berakhir di situ. Baru saja berlari terengah-engah sampai di lobi apartemen, dia menerima telepon dari Bima di lantai atas. Bu, rumah kita kenapa ini? Tiba-tiba mati lampu gelap gulita, air juga mati total. Aku lagi main game langsung putus internetnya. Ibu Ratna pucat pasi. Berlari terburu-buru menuju ruang manajemen pengelola gedung, badan pengelola, untuk memaki-maki dan menuntut keadilan. Tapi siraman air es kedua sudah menantinya. Manajer gedung membuka buku catatan, dengan dingin melemparkan kenyataan ke wajahnya. Ibu, unit ibu menunggak tagihan listrik, air, dan IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, sebulan ini, belum dibayar sama sekali. Sistem kita otomatis memutus alirannya, siapa juga yang kurang kerjaan sengaja mutusin listrik ibu? Coba ibu suruh Mbak Tari bayar dulu, nanti kami nyalakan lagi. Bagaikan disambar petir di siang bolong, kartu diblokir, listrik dan air diputus. Kenyataan kejam menampar wajah Ibu Ratna, menghancurkan cangkang kemewahan palsu yang selalu dia bangga-banggakan. Sore itu, di tengah unit apartemen yang gelap dan panas gerah tanpa sepoi angin sedikit pun, Ibu Ratna harus menahan malu menelepon geng arisannya, beralasan darah tingginya tiba-tiba kumat untuk membatalkan traktiran makan di tengah rasa pahit dan penghinaan yang luar biasa. Sumber dana abadi bernama menantu telah benar-benar mengering. Jika ibu mertua saya ditampar habis-habisan di tengah supermarket, maka suami brengsek saya, Bima, juga tidak luput dari hukuman berupa rasa malu di depan umum. Dengan harga diri seorang pria yang biasa hidup menumpang namun sok bergaya, kejadian malam itu menjadi aib seumur hidup yang membuatnya tak berani lagi mengangkat wajah. Sabtu malam, Bima mengajak gerombolan teman-teman sejatinya untuk mabuk-mabukan dan nongkrong. Mereka adalah sekumpulan pria pengangguran, yang kerjaannya cuma ngumpul-ngumpul bahas politik dunia, tapi kantong selalu bolong. Kali ini, Bima bermain besar, memesan satu meja penuh di restoran seafood mewah di pusat kota. Merasa bebas tanpa istri, dia merasa seperti burung yang lepas dari sangkarnya, ingin mengambil kesempatan ini untuk membuktikan kejantanannya sebagai kepala keluarga di depan teman-temannya. Dalam pengaruh alkohol yang menyengat, Bima membuka kancing kemejanya, wajahnya memerah, memukul gelas birnya ke meja, dan membual dengan suara keras. Bro, kalian minum sepuasnya. Malam ini bos Bima yang traktir semua. Bangsat emang, perempuan itu cuma numpang lewat doang, udah gue suruh minggat semua. Di rumah, gue yang berkuasa, istri gue ya gue yang ajarin. Berani macem-macem, gue usir balik ke kampungnya. Duit yang gue cari ya gue yang pakai, ngapain takut sama cewek. Teman-teman mabuknya mendengar itu langsung bertepuk tangan, memanas-manasinya. Wah, gila. Bang Bima panutan kita. Laki-laki emang harus gitu, cari duit miliaran kayak abang mah ngapain takut istri. Nggak kayak cowok-cowok lain yang takut istri. Mau nongkrong aja minta duit receh, malu-maluin. Bima yang disanjung makin besar kepala, dia memesan 2 botol minuman keras impor mahal dan beberapa porsi abalon serta sirip hiu. Dia tenggelam dalam ilusi kekuasaan, melupakan fakta bahwa uang miliaran yang dipuji-puji teman-temannya itu sebenarnya adalah uang dari keringat dan air mata saya. Sedangkan kantong celananya sendiri cuma berisi sisa recehan dari gaji UMR 5 juta yang selalu habis tanggal 10. Pesta miras itu berakhir jam 11 malam. Teman-temannya yang setengah mabuk berdiri saling merangkul. Bima melambaikan tangannya dan menjentikkan jari memanggil pelayan. Mbak, bil meja ini dong. Pelayan datang membawa buku tagihan yang bonnya sangat panjang, totalnya 5.000 rupiah mas. Bima tanpa berkedip mengeluarkan dompetnya, dengan gaya sok keren mencabut kartu kredit Visa Platinum yang berkilauan keemasan, menyelipkannya ke buku tagihan dan menyodorkannya pada pelayan dengan senyuman angkuh. Gesek mbak. 3 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan raut wajah serba salah. Maaf mas, kartunya error, transaksi ditolak. Di layar mesin EDC tertulis kartunya sudah diblokir. Senyum Bima membeku. Dia merebut kartu itu, dan membentak, kerja yang bener dong. Gesek lagi, sinyalnya jelek kali.
Pelayan dengan sabar menggesek kartu itu 3 kali lagi di depan teman-teman Bima. Mesin EDC berbunyi tit dengan kejam, mencetak struk transaksi gagal bergema di ruang restoran yang sunyi larut malam itu. Suasana di meja itu tiba-tiba berubah canggung. Teman-teman Bima yang tadinya mabuk mulai tersadar. Pandangan mereka berubah dari kagum menjadi curiga, lalu perlahan menjadi cemoohan dan sinis. Seorang pria gemuk di kelompok itu berdecak dan tersenyum miring. Gimana nih Bang Jago? Tadi koarnya gede banget. Kartunya over limit, apa jatahnya di stop sama Menteri Keuangan, istri di rumah? Kalau emang nggak punya duit ngomong aja ke kita-kita, sok-sokan gesek kartu VIP segala, bikin malu aja. Teman yang lain menimpali. Halah, gaji UMR Jakarta aja sok mau traktir di restoran bintang 5. Udah gue bilang dari dulu, turunin gengsi lo itu. Ayo cepet keluarin duit lo sendiri buat bayar, bos. Bima berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seperti mayat, keringat dingin bercucuran deras di dahinya. Dia dengan panik menggeledah seluruh saku celana dan kemejanya, dan hanya berhasil mengeluarkan uang kusut sebesar 300.000. Rasa malu yang amat sangat menusuk langsung ke ubun-ubunnya. Pada detik itu, teman-temannya menggelengkan kepala pasrah, lalu patungan merogoh kocek masing-masing untuk membayar tagihan atas namanya. Bima akhirnya sadar bahwa wibawanya yang selama ini dia bangun dengan uang istrinya telah hancur total. Dia merasa terhina, menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya memerah menatap nanar ke kartu plastik yang tak lagi berguna itu. Hingga detik itu, insting parasit dalam dirinya baru tersadar dan menyadari kebenaran yang menakutkan, sumber dana finansialnya telah resmi diperas habis, dan dia akan segera menghadapi badai nyata yang diciptakan oleh tangan saya sendiri. Sangat kontras dengan kekacauan, aib, dan kehinaan Ibu Ratna serta putranya di ibu kota, keesokan harinya di kampung halaman saya dimulai dengan pagi yang jernih dan damai yang luar biasa. Sinar mentari pagi menembus celah dedaunan, masuk lewat jendela, menyinari wajah montok bayi perempuan kecil saya yang sedang tertidur pulas. Saya duduk bersandar di ranjang, menyesap susu hangat buatan ibu saya, sambil diam-diam membuka internet. Saya tahu pasti, setelah gempa bumi semalam, orang-orang itu tidak akan bisa duduk tenang. Dan benar saja seperti prediksi saya, ponsel di atas meja mulai bergetar hebat, berdering bertubi-tubi, layarnya berkedip menampilkan nama Bima suami. Total ada 15 panggilan tak terjawab hanya dalam waktu setengah jam. Saya biarkan saja ponsel itu berbunyi, suara dering yang bertubi-tubi itu seolah mewakili kepanikan dan kemarahan orang di ujung sana. Pada panggilan ke-16, ketika cangkir susu di tangan saya sudah kosong, barulah saya perlahan menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinga, namun tidak buru-buru bicara. Dari seberang, suara Bima meledak seperti petir, terputus-putus karena embusan napas penuh amarah. Kamu lagi main-main sama siapa Tari? Kamu udah bosan hidup ya? Berani-beraninya kamu blokir kartu kreditku? Kenapa listrik sama air di apartemen dimatiin? Kamu kabur ke kampung terus mau lepas tangan sama rumah ini? Buka blokir kartunya sekarang juga, bayar tagihan listrik dan air. Jangan sampai aku nyamperin kamu ke sana dan nampar muka kamu, buka sekarang. Saya menjauhkan ponsel sedikit dari telinga agar tidak mengganggu anak saya. Mendengar ancaman murahan dari pria itu, saya sama sekali tidak gemetar atau ketakutan seperti dulu. Rasa sakit hati telah membeku menjadi balok es yang dingin di dada saya. Setelah dia puas berteriak dan berhenti untuk mengambil napas, barulah saya angkat bicara. Suara saya sangat tenang, jelas, dan dingin seperti datang dari alam baka. Kamu belum sadar dari mabuk semalam, uang listrik, uang air, uang nyajak mabuk-mabukan temanmu, apa urusannya sama saya sampai saya harus bayar? Bima langsung marah. Suaranya terbata-bata menahan emosi. Kamu ngomong apa barusan? Kurang ajar. Kamu itu istriku, menantu keluarga ini. Kalau kamu nyari duit, ya kamu harus nanggung biaya hidup sekeluarga. Itu kewajiban kamu? Kamu mau lari dari tanggung jawab? Lalu saya mendengar suara tarik-menarik di telepon. Ibu Ratna telah merebut ponselnya dan melaut speaker panggilan itu. Suaranya melengking tajam, khas orang yang baru saja kehilangan jatah hidupnya. Wah, menantu kesayangan udah mulai berani ngelawan ya sekarang. Mentang-mentang bisa nyari duit recehan, kamu mau nginjek-nginjek kepala saya dan anak saya? Asal kamu tahu, perempuan kalau udah nikah itu hartanya ya buat diserahkan ke keluarga suami. Kamu blokir kartu saya sampai saya dibikin malu di supermarket kemarin, saya belum bikin perhitungan soal itu ya. Sekarang kamu buka blokirannya, transfer uang 10 juta ke saya buat bayar IPL apartemen, buat ganti rugi beban mental yang kamu kasih ke kami berdua. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa bawa anak kamu balik ke rumah ini. Saya usir kamu. Wanita tua itu masih menggunakan jurus basi, mengancam akan mengusir.
Mereka masih berhalusinasi bahwa status sebagai menantu keluarga Bima adalah sebuah anugerah luar biasa yang harus saya dapatkan dengan cara sujud memohon. Mereka tidak tahu bahwa, kitalah yang sebenarnya ingin menyapu bersih mereka dari kehidupan saya. Saya tertawa, tawa hambar dan sinis, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik saya. Ibu, saya mengubah panggilannya, tapi nada suara saya setajam silet. Ibu benar, saya memang nyari uang, tapi itu dari keringat dan air mata saya. Pas saya terkapar sekarat di meja operasi Caesar, ibu ngelempar kata-kata hinaan bilang anak perempuan gak berguna, terus ibu balik badan pergi gitu aja. Waktu anak saya kehausan minta susu tengah malam, anak ibu marah-marah bilang saya nyusahin terus pulang buat tidur. Seisi rumah itu, dari beras sebutir, sayur, sampai listrik yang ibu pakai buat nyalain AC 16 derajat, semuanya dibayar sama si ibu anak perempuan yang gak berguna ini. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh rasa sakit hati dan kekuatan seorang ibu untuk sebuah pukulan penutup. Mulai detik ini, uang saya akan saya pakai buat ngidupi anak saya. Kalau keluarga kalian punya tangan dan kaki, sana pergi kerja sendiri buat makan. Jangan biasakan hidup numpang di ketiak perempuan, malu-maluin. Jangan pernah telepon saya lagi, kalau tidak saya akan bongkar ke semua orang tentang borok keluarga terpelajar ibu ini. Tanpa menunggu reaksi gagap mereka, saya dengan tegas menekan tombol tutup dan langsung memblokir nomor Ibu Ratna serta Bima dari kontak saya. Dunia tiba-tiba kembali sunyi. Saya menatap tangan saya, tangannya tidak gemetar sama sekali. Pernyataan berdarah dingin itu ibarat ayunan parang yang memutus rantai belenggu. Selama 3 tahun saya menjadi sapi perah. Sekarang, saya tinggal duduk menonton bagaimana kawanan parasit itu meronta-ronta ketika tidak ada lagi darah yang bisa dihisap. Mimpi buruk bagi saya telah berakhir, namun baru saja akan dimulai bagi mereka. Saat sumber keuangan mengering, orang-orang yang terbiasa hidup menumpang akan otomatis membuka topeng kemunafikan mereka dan menunjukkan sifat asli mereka. Hal ini benar-benar terbukti pada keluarga Bima. Setelah telepon pemutusan hubungan saya itu, menyadari bahwa setiap panggilan mereka selanjutnya hanya berujung pada nada sibuk karena diblokir, mereka mulai gila. Topeng keluarga terpelajar ibu kota dan ibu mertua yang terhormat robek, digantikan oleh kemarahan kotor khas orang miskin yang baru diputus sumber hidupnya. Karena tak bisa menelepon, mereka beralih mengirim pesan. Rentetan SMS dan pesan WhatsApp dari nomor-nomor baru masuk bertubi-tubi ke ponsel saya seperti hujan asam yang mematikan. Saya membuka ponsel, membaca dengan dingin deretan tulisan makian penuh amarah itu. Bima mengirim pesan. Dasar perempuan kurang ajar. Kamu pikir kamu punya uang sedikit aja udah mau jadi ratu, hah? Aku kasih waktu 3 hari buat kamu pulang, sujud minta maaf ke ibuku. Kalau nggak aku hancurin muka kamu. Jangan pikir kamu aman sembunyi di kampung. Dasar perempuan murahan. Kamu pasti udah ngasihin duit kamu ke cowok simpenanmu di luar kan makanya berani-beraninya blokir kartu? Jangan-jangan anak perempuanmu itu juga anak haram dari cowok lain. Aku bakal bawa masalah ini ke pengadilan. Aku bakal rebut hak asuh anak biar hidupmu hancur berantakan. Ibu Ratna menggunakan nomor lain mengirimkan pesan makian kejam khas ibu mertua berbisa. Dasar orang kampung gak berpendidikan. Bapak ibumu gak bisa ngedidik kamu, biar aku yang ngajarin. Udah untung bisa numpang hidup sama anakku, malah berani nyekik leher keluarga kami. Tunggu aja, aku bakal laporin ke klien-klien kamu kalau kamu itu menantu durhaka. Kita lihat apa kamu masih punya muka buat bisnis. Seandainya ini Tari 3 tahun lalu, mungkin saya sudah hancur, menangis meratap, atau ketakutan sampai menelepon minta maaf agar urusan selesai. Tapi Tari yang sekarang sudah berbeda. Melihat tulisan-tulisan menjijikkan itu, saya tidak merasa sakit hati, malah merasa mual sekaligus geli. Seorang pria dengan gaji UMR 5 juta berniat merebut hak asuh anak saya? Seorang ibu mertua pengangguran yang uang jajannya 25 juta per bulan berniat menghancurkan bisnis saya? Benar-benar katak dalam tempurung, terlalu berhalusinasi sampai terlihat menyedihkan. Saya tak sudi membalas walau cuma 1 titik. Saya dengan tenang me-screenshot tangkap layar. Setiap pesan itu, memastikan tanggal, waktu dan nomor pengirimnya terlihat jelas. Pesan suara bernada ancaman yang ditinggalkan di kotak masuk juga saya simpan baik-baik, lalu saya unggah semuanya ke 2 Google Drive yang berbeda. Saya tahu, dalam perang hukum, air mata tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya bukti nyata bukti forensik digital, yang bisa menentukan siapa pemenangnya. Setelah mengumpulkan cukup bukti penghinaan dan ancaman, saya menelepon Lina, teman kuliah saya yang kini menjadi pengacara spesialis kasus hukum keluarga dan perceraian. Halo, Lin, ini Tari, aku udah bulat keputusanku, aku mau cerai sama Bima. Di seberang sana, Lina membuang napas kasar, nadanya penuh dukungan. Akhirnya mata lo kebuka juga, cewek gila. Gue udah bilang berkali-kali lo malah milih sabar terus,
Kali ini ada kejadian apa sampai lo berani ambil keputusan tegas gini? Saya menceritakan semuanya dengan tenang, mulai dari malam mengerikan di ruang perawatan, sikap kejam ibu mertua, ketidakbertanggungjawaban Bima, sampai pemblokiran kartu dan ancaman serta makian yang saya terima. Lina mendengarkan dalam diam beberapa detik, lalu mengumpat kasar. Brengsek banget, lo jangan takut, biar gue yang urus semuanya. Tugas lo sekarang adalah ngumpulin mutasi rekening-rekening koran, lo selama 3 tahun terakhir. Buktiin kalau lo satu-satunya yang transfer buat bayar listrik, air, belanjaan, sama bayar utang mereka. Kumpulin juga bukti tagihan rumah sakit waktu Caesar kemarin, minta rekam medis buat bukti kalau lo bayar semuanya sendiri. Terus pesan makian sama ancaman mau dipukulin ini gimana? Tanya saya. Simpen semuanya, jangan ada yang dihapus. Itu bukti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, secara psikis yang sangat kuat. Hakim di pengadilan sekarang sangat berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Dia maki-maki lo, ngancem fisik lo, gue bakal pakai itu buat minta perintah perlindungan restraining order, sekalian buat ngebuktiin moral dia yang bobrok. Dia ngancem mau rebut hak asuh anak? Hahaha, ngakak anjir. Cowok gaji UMR nggak punya aset apa-apa, ditambah kasus KDRT verbal, mana ada hakim yang sudi ngasih anak ke dia. Obrolan dengan Lina bagaikan suntikan antibiotik dosis tinggi buat saya. Saya mulai menyusun tembok pertahanan yang tak bisa ditembus. Saya diam-diam menyiapkan berkas cerai, rekening koran, dan mental untuk perang tanpa ampun. Mereka mau main kotor? Saya akan pakai hukum negara untuk menampar wajah mereka. Kamar saya di masa nifas ini tak lagi jadi tempat menangis, tapi telah berubah jadi ruang komando untuk menebar jaring menangkap para parasit itu, membuat mereka membayar setiap rasa sakit yang mereka torehkan pada saya dan anak saya. Kemiskinan memang bisa membuat mata orang terbuka, dan saat orang yang terbiasa numpang hidup tersudut, mereka akan menggigit secara membabi buta tanpa memikirkan harga diri lagi. Cuma berselang 3 hari setelah jalur uangnya saya putus, gengsi dan martabat keluarga Bima resmi runtuh, digantikan oleh serangan rendahan dan paling tak tahu malu yang pernah saya saksikan. Itu adalah pagi akhir pekan yang damai di kampung halaman saya. Saya sedang duduk melipat popok anak saya di dalam rumah. Bapak sedang sibuk di halaman depan memotong batang pisang untuk pakan ayam, sementara ibu sedang sibuk memasak air di dapur. Tiba-tiba, ketenangan itu dirobek oleh suara decit rem taksi yang melengking, berhenti tepat di depan pagar besi rumah saya. Suara bantingan pintu mobil terdengar keras, diikuti dengan suara makian kasar dan berisik yang memecah keheningan kampung. Saya mengintip dari balik tirai jendela, mereka datang, sudah pasti. Di barisan paling depan ada Ibu Ratna, disusul si Bima, dan adik perempuannya yang bernama Tia, gadis umur 25 tahun pengangguran yang kerjaannya cuma minta uang ke kakak ipar buat beli tas dan makeup. 3 wajah merah padam, mengkilap karena keringat setelah perjalanan jauh, berjalan beringas menuju pagar rumah seperti preman yang datang menagih utang. Buka pagarnya. Mana Tari? Ngapain kamu sembunyi di dalam? Keluar kamu. Ibu Ratna memungut batu bata dan memukulkannya ke pintu pagar besi berulang kali. Suaranya serak namun melengking seperti kain robek. Bima berdiri di sebelahnya, bertolak pinggang, wajahnya penuh aura membunuh, dengan congkak berteriak ke dalam. Bapak ibu mertua ada di rumah nggak? Keluar sini, lihat kelakuan anak perempuan kesayangan kalian yang kurang ajar ini. Nikah bukannya ngurus mertua, malah kabur bawa anak balik ke kampung. Pakai acara blokir kartu kredit, mutusin listrik sama air. Orang tua macam apa kalian ngedidik anak kayak gini? Adik ipar saya, si Tia, juga tak mau kalah. Mentang-mentang ada ibu dan kakaknya, dia ikut-ikutan menimpali dari luar pagar, sengaja berteriak kencang supaya tetangga sekitar mendengarnya. Ya ampun, warga desa keluar dong lihat ini. Modelan menantu durhaka yang ninggalin suami, udah numpang enak di keluarga kami sekarang malah berkhianat. Rumah kami nggak sudi nampung perempuan murahan kayak dia. Suruh keluar, ikut pulang ke Jakarta sekarang biar kami ajarin etika. Keributan itu langsung mengundang perhatian warga kampung yang memang penasaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan tetangga sekitar mulai melongok dari balik pagar rumah mereka. Ada yang berhenti naik sepeda, ada yang bawa sapu, lalu mulai berbisik-bisik dan berkerumun. Keluarga suamiku sengaja bikin ribut, memakai tekanan gosip tetangga dan masyarakat kampung, menyerang sisi psikologis orang desa yang gampang malu kalau nama baiknya tercoreng, memaksa bapak dan ibu saya buat mengalah, memaksa saya nunduk minta maaf dan menyerahkan ATM saya kembali. Di pikiran kotor mereka, bapak dan ibu saya itu petani lugu, miskin, gak pernah berani angkat suara, pasti bakal ketakutan sama status besan dari Jakarta. Mereka kira saya bakal keluar dan sujud mohon ampun karena takut nama orang tua saya jelek di kampung. Tapi perhitungan mereka salah besar, kesalahan fatal.
Mereka tidak tahu bahwa meskipun bapak dan ibu saya orangnya kalem, tapi rasa sayang mereka pada putrinya jauh lebih kuat dari ancaman rendahan apapun. Mendengar suara gedoran pagar dan makian yang merendahkan anaknya, bapak saya membanting pisau pemotong batangnya ke tanah. Wajah pria berkulit gelap karena panas matahari itu menunjukkan urat-urat kemarahan yang memuncak. Tangannya yang kasar mengepal kuat, urat nadinya menonjol di lengan. Beliau berbalik, menyambar sapu lidi kasar yang ada di sudut dinding, dan melangkah tegap nan berat langsung menuju gerbang besi di mana 3 ekor anjing liar itu sedang berteriak-teriak. Bentrokan panas dimulai. Bapak saya maju dan membuka lebar pagar besi itu dengan kasar. Suara logam berdecit keras membuat 3 orang keluarga Jakarta itu mundur selangkah. Bapak berdiri tegak di tengah gerbang, tangannya memegang erat sapu lidi, matanya menatap tajam setajam pisau ke wajah-wajah yang mencoba berlagak sombong itu. Wibawa seorang ayah yang melindungi anaknya membuat udara di sana tiba-tiba terasa sesak. Kalian datang ke rumahku bikin onar apa? Siapa barusan yang nyebut anak perempuanku parasit? Suara bapak menggema berat dan menggelegar. Bima agak gemetar melihat aura bapak mertuanya, tapi masih mencoba membusungkan dada dan melawan. Pak, bapak nggak usah belain anak perempuan bapak. Dia itu istri saya, dia kabur dari rumah, malah motong jatah bulanan keluarga, wajar dong saya kesini maksa dia pulang buat diajarin sopan santun. Itu hukumnya. Hukum gundulmu. Sebuah bentakan keras terdengar dari belakang. Ibu saya keluar dari dapur, tangannya masih memegang lap piring, berjalan cepat dengan wajah merah padam karena amarah. Ibu saya adalah tipikal perempuan desa yang rimo, pasrah, dan saat saya menikah dulu selalu menasihati saya untuk mengalah. Namun hari ini, saat batas kesabarannya habis, saat bajingan-bajingan ini berani memaki anak kandungnya di atas tanah rumahnya sendiri, naluri induk ayam pelindung itu bangkit seutuhnya. Ibu melangkah maju, dan dengan penuh wibawa menunjuk tepat ke wajah besannya, lalu meluapkan makian tanpa ampun, menelanjangi semua aib menjijikan keluarga itu. Bu Ratna, buka mata ibu lebar-lebar. Keluarga ibu katanya orang berpendidikan di Jakarta, tinggal di apartemen, gaya elit, tapi nyatanya hidup kayak parasit pengisap darah. Ibu bilang anakku numpang hidup? Kurang ajar mulutmu. Anak laki-laki ibu gajinya cuma remah-remah, beli popok buat anaknya sendiri aja nggak mampu. Semua biaya makan, listrik, air, sampai liburan jalan-jalan keluarga ibu, itu murni hasil keringat anak perempuanku yang kerja siang malam gesek kartu buat nyidupin kalian. Dia yang bikin badan kalian subur-subur. Terus pas dia perutnya dibelek waktu operasi, nyawanya di ujung tanduk, ibu ngelihat wajah cucu ibu sebentar terus nyinyir langsung pulang. Anak ibu ninggalin barang-barang istrinya dan pulang tidur, kalian ini binatang, bukan manusia. Setiap kata yang diucapkan ibu saya terdengar begitu jelas dan menggema di seluruh gang desa. Tetangga yang lagi nonton tiba-tiba bersorak kaget, tatapan mereka beralih sinis menatap Ibu Ratna dan 2 anaknya, dan mulai menunjuk-nunjuk sambil berbisik-bisik. Oh Gusti, kirain orang kaya dari Jakarta, ternyata numpang hidup sama menantu, celetuk seorang ibu tetangga. Wajah Ibu Ratna dari merah langsung berubah pucat pasi, lalu menjadi ungu kebiruan. Dia terbata-bata, meronta seperti lintah disiram garam. Ibu ngomong sembarangan. Keluarga saya nggak kurang duit sampai harus numpang hidup sama anak ibu. Kalau nggak kurang duit, kenapa hari ini repot-repot nyusul jauh-jauh ke sini buat nagih duit? Kenapa pas ATM-nya diblokir, rumahmu listrik sama airnya langsung mati? Kemarin kamu diusir dari supermarket kan? Ibu saya tersenyum sinis, menghantam langsung ke titik kelemahan Ibu Ratna. Asal ibu tahu ya, Tari itu darah dagingku. Di rumahmu, kalian anggap dia kayak sampah, kayak pembantu. Tapi pas pulang ke sini, dia itu emas, dia berlian. Dia melahirkan anak perempuan. Aku lebih bersyukur lagi. Aku nggak sudi ngasih keturunan buat darah daging kalian yang nggak tahu diri itu. Si Bima melihat ibunya dipermalukan, jadi emosi dan hendak maju mengangkat tangannya untuk mengancam. Heh ibu tua, tutup mulut ibu ya. Namun sebelum ucapannya selesai, bapak saya sudah mengayunkan sapu lidi kasarnya kuat-kuat melewati wajah Bima, lalu memukulkannya dengan keras ke tanah, menimbulkan suara prak yang kencang hingga debu berterbangan. Berani kau sentuh istriku? Kupatahkan kaki kau, kalian parasit, anjing. Enyah dari tanahku. Aku hitung 1-3 kalian gak pergi dari sini. Aku panggil polisi desa buat nangkep kalian karena bikin keributan. 3 anggota keluarga Bima itu mati kutu. Mereka benar-benar syok melihat perlawanan ganas dari bapak dan ibu saya. Mereka terlalu terbiasa menindas saya, sehingga berhalusinasi bisa dengan mudah menginjak-injak harga diri keluarga saya. Tapi hari ini, berdiri di depan tembok perlindungan kokoh kasih sayang orang tua saya, topeng mereka terkoyak habis, memperlihatkan wujud asli mereka yang pengecut, lemah, dan sangat memalukan di depan seluruh warga desa.
Mereka panik dan melangkah mundur, mata Bima goyah, mencari-cari bayangan saya dengan putus asa. Di luar pagar, warga desa semakin banyak yang berkerumun. Makian, cibiran, dan tertawaan warga menancap ke wajah ketiga orang itu bagaikan jarum. Status kebanggaan besan Jakarta kini berubah menjadi parasit menantu. Rasa malu yang tak tertahankan itu membuat Ibu Ratna dan adik ipar saya cuma bisa menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara Bima, si pria arogan dengan harga diri palsunya, berdiri mematung dengan wajah pucat tanpa aliran darah. Tepat pada saat itulah, saya memutuskan untuk keluar. Saya mengenakan baju piyama panjang yang rapi, dengan kupluk menutupi dahi, raut wajah tenang dan dingin, tidak lagi terlihat sisa-sisa wajah kuyu wanita sehabis lahiran yang baru lolos dari pintu kematian. Saya tidak menggendong anak saya, melainkan memegang selembar kertas A4 yang sudah dicetak rapi. Saya melangkah menyeberangi halaman paving, berdiri berdampingan dengan bapak ibu saya, menatap dingin langsung ke arah pria pengecut yang pernah menjadi suami saya. Kamu akhirnya berani keluar juga ya? Bima seperti mendapat pelampung di tengah laut, ia mencoba mengembalikan otoritas palsunya. Berteriak walau suaranya sudah mulai gemetar. Kamu lihat ini bapak dan ibumu mempermalukan keluarga suamimu? Ayo kemas barang-barangmu, bawa bayinya balik sama aku sekarang. Urusan blokir kartu nanti aku hitung belakangan. Saya tidak menjawabnya. Keheningan saya ibarat balok es yang dilemparkan ke atas kobaran api kemarahannya. Saya perlahan mengangkat tangan saya dan menyodorkan kertas A4 itu ke depan wajahnya. Nggak usah repot-repot mikirin soal kartu itu, silakan tanda tangan, ucap saya dingin, dengan nada setajam silet yang memotong udara. Bima melirik ke bawah, barisan huruf kapital tebal surat gugatan cerai langsung menusuk bola matanya. Dia membeku, matanya melotot lebar, pupilnya mengecil. Ibu Ratna dan Tia juga ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka selalu yakin bahwa perempuan yang baru punya anak, apalagi anak perempuan, pasti akan mati ketakutan kalau sampai diceraikan suaminya. Mereka tidak pernah memikirkan skenario bahwa sayalah yang akan menendang mereka keluar dari hidup saya. Kamu gila ya? Bima tergagap, keangkuhannya tadi menguap, digantikan oleh kepanikan luar biasa yang mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Cerai? Kamu punya hak apa minta cerai? Kamu pikir habis cerai kamu bisa bawa lari duitmu buat laki-laki lain? Aku nggak bakal tanda tangan. Sampai mati pun aku nggak bakal tanda tangan. Iya, jangan tanda tangan. Ibu Ratna tiba-tiba panik dan ikut menimpali. Dia sadar betul bahaya yang sebenarnya. Kalau sampai cerai, sumber uang bulanannya, jalan-jalan liburan bintang 5, dan kartu kredit Black Card itu bakal musnah selamanya. Kamu ngelahirin anak perempuan, gak becus jadi istri, kamu yang salah, kamu yang harus nanggung semuanya. Di keluarga kami gak ada sejarahnya cerai-cerai. Saya tertawa, tawa yang sangat hambar dan penuh dengan penghinaan. Saya menatap lurus ke mata Bima, bersuara dengan lantang dan jelas agar semua tetangga mendengarnya. Kamu itu gak mau kehilangan aku, atau gak mau kehilangan kartu kreditku? Gak mau kehilangan mesin ATM berjalan tanpa PIN ini? Dengar baik-baik. Surat cerai ini sudah aku tanda tangani. Semua asetku adalah harta bawaan sebelum nikah. Uang yang aku cari, aku yang pegang. Anak yang aku lahirin, aku yang besarkan. Kamu nggak mau tanda tangan juga nggak masalah. Aku bakal ajuin gugatan cerai sepihak ke pengadilan. Bukti kamu ninggalin aku di rumah sakit, bukti aku yang nanggung biaya hidup keluargamu selama 3 tahun, aku udah sewa pengacara buat nyiapin semuanya. Bima meledak amarahnya. Ketakutannya menghadapi masa depan miskin, kembali hidup mengandalkan gaji UMR-nya, tanpa istri yang masak dan bersih-bersih rumah, tanpa ada yang bayar listrik dan air, membuatnya lepas kendali. Dia merebut kasar surat gugatan cerai di tangan saya, merobeknya menjadi kepingan-kepingan kecil lalu menghamburkannya ke udara. Gua sobek-sobek, gua nggak mau tanda tangan. Lo itu istri gua, lo harus ngabdi sama rumah gua sampai lo mati. Dia berteriak histeris, tapi suaranya terdengar seperti gonggongan putus asa anjing pecundang. Saya hanya menatap dingin potongan-potongan kertas yang berterbangan jatuh ke tanah. Robek aja. Aku udah cetak 100 lembar, kamu tunggu aja panggilan sidang ke rumah. Sekarang, minggat dari rumahku sebelum bapakku manggil polisi. Bapak saya melangkah maju 1 langkah, sapu lidinya kembali diketukkan ke tanah mengancam. Warga desa di sekitar mulai menyoraki, mengusir mereka. Parasit nggak tahu malu, pulang sana. Malah jadi bahan tontonan orang. Di bawah tekanan rasa malu dan sorakan warga, 3 beranak itu akhirnya dengan gontai masuk kembali ke dalam taksi dengan wajah hancur dan sangat terhina. Mobil taksi itu melaju, melarikan diri dari desa yang damai, meninggalkan vonis hukuman mati bagi kehidupan foya-foya mereka di belakang. Hari kejatuhan para lintah darat ini resmi dimulai.
Tindakan Bima merobek surat cerai dengan gila-gilaan di halaman rumah saya hari itu tak lebih dari sekadar rontaan putus asa seekor lintah yang akan dicabut dari genangan darah. Dia pikir dengan merobek kertas itu saya akan mundur, akan takut dengan perceraian yang heboh, tapi dia salah besar. Sore itu juga, saya mengangkat telepon memanggil Lina, pengacara handal saya, dan langsung menyerahkan seluruh berkas, bukti, beserta gugatan cerai sepihak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tempat dia berdomisili. Ketika mendapat surat panggilan dari pengadilan, Bima tahu dia tak bisa lari lagi. Karakter aslinya sebagai preman kampung pengecut pun mulai keluar. Karena tidak bisa memorot uang saya dan tidak bisa memaksa saya kembali melayaninya, dia beralih pada taktik memfitnah. Dia memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai senjata, berharap netizen akan menekanku agar menyerah. Suatu malam, ponsel saya berdering tak henti. Teman-teman, klien, berlomba-lomba mengirimkan tautan dari sebuah postingan panjang di Facebook Bima. Dia memposisikan dirinya sebagai suami yang menyedihkan, suami setia yang dicampakkan oleh istri yang gila harta dan gila laki-laki. Dalam postingannya, dia menenun cerita dramatis yang bikin mual, bahwa dia sudah menahan sabar menghadapi istrinya yang mudi dan suka memaki ibu mertuanya, bahwa istrinya sombong karena merasa bisa menghasilkan sedikit uang lalu merendahkan keluarga suami, bahkan tega kabur membawa bayinya yang baru lahir untuk lari dengan selingkuhannya. Dia juga melampirkan foto ibunya dari belakang yang sedang menangis, dengan caption sok suci, seorang ibu yang sepanjang hidupnya berkorban buat anak cucu, kini dihina dan diusir oleh menantunya. Laki-laki walau miskin harta, nggak bakal rela ibunya diinjak-injak. Seperti yang dia harapkan, postingan itu langsung meledak mendapat ribuan interaksi. Netizen Indonesia yang gampang dipengaruhi cerita sedih langsung menyerbu dan ikut mengoyak-ngoyak saya. Ratusan komentar mengutuk saya sebagai wanita murahan, menantu durhaka, bahkan mereka mulai mencari tahu identitas dan mengajak boikot bisnis saya. Bima sangat bangga. Dia mengirim pesan provokasi ke saya. Kamu udah lihat the power of netizen Indonesia kan? Cabut gugatan cerai, transfer duit ke rekeningku, dan balik ke rumah minta maaf ke ibuku. Kalau enggak, aku bikin karier kamu hancur lebur, enggak akan bisa cari makan lagi di Jakarta ini. Saya melihat pesan itu dan tertawa lepas. Tawa yang dingin dan kejam. Kamu mau main media? Oke, biar aku ajarin gimana caranya main kotor yang malah jadi bumerang buat dirimu sendiri, gumam saya. Saya tidak repot-repot klarifikasi di Facebook pribadi saya. Hal itu terlalu murahan dan rawan terseret debat kusir yang tak berujung. Lina menyuruh saya diam saja, biar dia yang urus sisanya. Hanya 2 jam setelah postingan Bima viral, sebuah akun anonim tiba-tiba menjatuhkan file dokumen berformat PDF berat ke kolom komentar teratas postingan itu. File itu berjudul, Kebenaran tentang Suami Gaji UMR dan Ibu Mertua Parasit. Isi di dalamnya adalah pukulan telak yang membuat siapapun yang membacanya merinding. Di situ terdapat mutasi rekening bank dengan angka-angka merah menyala, bukti transfer puluhan juta rupiah, setiap bulan dari rekening saya ke kartu tambahan Ibu Ratna, untuk belanja ke butik dan salon mahal. Terlampir juga bukti pembayaran tagihan listrik, air, internet, sampai tagihan makan-makan Bima, semuanya dibayar oleh saya. Yang paling menohok, akun anonim itu juga menyebarkan kwitansi pembayaran biaya operasi caesar atas nama saya sendiri, lengkap dengan rekaman suara Bima yang membentak saya, ngelahirin anak perempuan cuma buang duit, nggak usah banyak ngeluh. Lalu suara bantingan pintu dia pergi tepat di malam saya, baru saja bertaruh nyawa. Terakhir, puluhan screenshot pesan WhatsApp yang berisi ancaman pemerasan uang dari ibu dan anak itu. Arus dukungan berbalik secepat kilat. Komunitas netizen, ketika melihat bukti mutlak yang tak bisa dibantah itu, langsung putar balik. Mereka sadar baru saja ditipu oleh pria benalu yang numpang hidup pada istrinya. Ribuan orang membanjiri profil Bima, melontarkan makian yang 100 kali lebih kejam. Ya Allah, cowok modelan gaji UMR berani ngajak emaknya jalan-jalan ke resor Bali pakai duit bini? Najis lu, istri lagi operasi caesar ditinggalin gitu aja, fix lu bukan manusia tapi iblis. Udah. Bima panik setengah mati. Dia kewalahan menghapus komentar, tak sanggup memblokir akun yang menyerangnya. Ponselnya diteror pesan makian dari nomor asing. Hingga sore harinya, rekan-rekan di kantornya pun mengetahui hal itu, menunjuk-nunjuk dan mencibirnya, membuat dia malu setengah mati untuk mengangkat wajahnya. Tak tahan dengan tekanan itu, dia cepat-cepat menghapus postingannya, menonaktifkan akun Facebooknya, dan menghilang. Perang media sosial berakhir singkat dengan rasa malu dan kehinaan luar biasa yang menimpa pria pengabdi gengsi palsu tersebut. Dia akhirnya sadar, trik kotornya hanya ibarat menggali kuburan sendiri sebelum maju ke meja hijau. Hari persidangan perceraian tiba. Langit Jakarta juga sedang mendung kelabu,
persis seperti raut wajah ibu dan anak itu saat memasuki ruang pengadilan agama. Mereka tidak lagi punya raut wajah congkak dan arogan seperti waktu datang ke rumah saya di kampung. Ibu Ratna memakai baju gelap, rambutnya berantakan, berjalan menunduk di belakang Bima. Bima sendiri terlihat kuyu, matanya cekung menghitam karena kurang tidur berhari-hari setelah dirujak netizen. Saya melangkah masuk ke ruang sidang dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Saya mengenakan setelan jas warna krem yang elegan, rambut dicepol rapi, riasan wajah natural yang memancarkan aura percaya diri dan kemewahan seorang perempuan mandiri yang sudah lepas dari bebannya. Lina berjalan di samping saya, membawa map tebal berisi dokumen mematikan. Saat mata Bima bertatapan dengan saya, dia buru-buru memalingkan wajah, ketakutannya terlihat jelas di setiap sudut wajahnya. Sidang dimulai, suasana tegang dipecahkan oleh suara berat dan tegas majelis hakim. Saat ditanya soal alasan penolakan perceraian, Bima masih mencoba berkelit mempertahankan sisa harga dirinya yang terakhir. Dia berdiri, mencengkeram erat pinggiran meja, dan membela diri dengan tergagap. "Ye Yang Mulia, istri saya pasca melahirkan ini kena depresi postpartum. Mentalnya nggak stabil makanya ngotot minta cerai. Saya masih cinta sama dia dan anak kami. Saya mohon Yang Mulia kasih kami waktu buat rujuk. Dan juga, kalau sampai cerai, saya minta hak asuh anak jatuh ke saya. Soalnya istri saya terlalu sibuk bisnis. Nggak punya waktu buat ngurus anak." Lina langsung berdiri, tersenyum sinis, dan mulai membantah. Dia menyerahkan seluruh rangkaian bukti yang sudah kami persiapkan dengan matang. Dari mutasi rekening, kwitansi rumah sakit, sampai rekaman suara ancaman dan makian kasar dari Bima serta ibunya, semuanya dibeberkan secara telanjang di hadapan majelis hakim. "Yang Mulia Hakim, klien saya sama sekali tidak depresi. Dia justru sangat sadar kalau dirinya sedang diperas dan dianiaya secara mental dengan sangat kejam," kata Lina lantang. "Saudara Bima ini, dengan pendapatan gaji Rp5.000 sebulan, tidak punya tabungan dan aset apapun, malah terbukti meninggalkan istrinya saat sedang bersalin, serta sering menggunakan kata-kata kasar untuk mengancam istrinya. Dia sama sekali tidak layak secara moral maupun finansial untuk mendapatkan hak asuh anak." Bima membeku. Kata-kata pengacara bagaikan tamparan bertubi-tubi yang membakar wajahnya. Hakim membolak-balik berkas tersebut, mengerutkan dahi, dan menatap Bima dengan pandangan tajam yang membuatnya menundukkan kepala. Setelah berunding, putusan akhir dibacakan dengan tegas. Hakim mengabulkan permohonan cerai sepihak saya. Soal pembagian harta gonogini. Karena apartemen dan mobil semua atas nama saya dan dibeli sebelum pernikahan, Bima tidak berhak mendapat sepeser pun. Hak asuh anak mutlak jatuh ke tangan saya. Bima dicabut hak asuhnya, namun sesuai undang-undang, dia tetap diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per bulan. Mendengar harus mengeluarkan uang nafkah, sifat pelit dan kere Bima langsung bangkit. Dia dengan panik mengangkat tangan, memohon-mohon kepada hakim dengan nada sangat menyedihkan. "Yang Mulia Hakim, tolong kebijaksanaannya. Gaji saya cuma 5 juta, saya masih harus bayar kosan, ngurus ibu saya yang tua dan sakit-sakitan. Kalau disuruh bayar 1,5 juta buat nafkah, saya mau makan apa? Istri saya, dia kan penghasilannya ratusan juta, dia nggak butuh uang. Ngapain saya disuruh bayar? Saya minta dibebaskan dari nafkah anak." Seluruh ruang sidang mendadak senyap. Panitera dan pengunjung sidang menggeleng-gelengkan kepala muak melihat kelakuan memalukan pria itu. Saya berdiri perlahan, punggung saya tegak lurus, menatap langsung ke wajah mantan suami saya dengan pandangan jijik luar biasa. Saya bersuara lantang, menggema di ruang sidang. "Yang Mulia, tidak perlu memaksa dia. Saya secara resmi menolak uang nafkah Rp1.500.000 dari saudara Bima. Uang saya sudah lebih dari cukup untuk ngasih kehidupan paling layak buat putri saya. Saya tidak butuh uang receh sedekah dari laki-laki yang gak punya tanggung jawab dan gak punya moral sebagai ayah. Mulai detik ini, saya mau memutuskan semua hubungan hukum, ikatan, dan tanggung jawab dengan dia beserta keluarganya." Bima tertegun, mulutnya menganga. Dia mengira saya akan marah dan menuntut uangnya. Tapi penolakan dingin dan tegas saya justru merupakan penghinaan paling brutal untuknya. Pernyataan itu sama dengan menghapus total keberadaannya dari kehidupan kami berdua. Dia tak lagi punya arti, tak punya nilai sedikit pun bagi kami. Sambil membawa akta cerai di tangan, saya berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak penuh kebanggaan, meninggalkan 2 ibu dan anak itu yang berdiri lemas, bangkrut, dan ketakutan membayangkan masa depan mereka yang gelap gulita. Saya telah menang, kemenangan telak tanpa ampun. Terbebas dari belenggu bernama keluarga mertua, hidup saya bagaikan burung Raja Wali yang lepas dari sangkarnya, membentangkan sayap terbang tinggi ke langit bebas.
Tidak ada lagi malam-malam begadang kerja mati-matian hanya demi membayar utang kartu kredit ibu mertua. Tidak ada lagi sesak dada menahan amarah menghadapi sifat kolot pria parasit. Pikiran saya sekarang sangat jernih. Saya mencurahkan 200% energi dan pikiran saya untuk mengembangkan platform digital saya. Persis seperti pepatah wanita makin bersinar setelah jadi janda. Kemandirian dan kebebasan finansial membuat saya semakin cantik dan tajam dalam berbisnis. Pendapatan dari kontrak iklan dan penjualan di platform saya meledak hingga 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Hanya dalam 6 bulan pasca cerai, saya membeli tunai sebuah rumah mewah di klaster eksklusif, lengkap dengan taman bunga mawar. Anak perempuan saya hidup layaknya putri keraton. Dia babysitter, memakai gaun-gaun cantik, dan tumbuh besar ditemani tawarannya tanpa harus merasakan pengucilan dari siapapun. Sementara itu, di dunia yang lain, tak jauh dari tempat saya, kehidupan Ibu Ratna dan Bima justru meluncur bebas ke dalam lubang hitam tanpa ujung. Setelah diusir dari apartemen mewah saya, mereka berdua terpaksa pindah ke rumah petak kumuh peninggalan keluarga yang sebelumnya dikontrakkan. Sumber dana abadi yang musnah membuat mereka ditampar realita yang sangat kejam. Gaji Bima yang 5 juta rupiah itu, yang dulu cuma buat ngopi dan nongkrong, sekarang harus memikul beban listrik, air, dan makan 3 mulut setiap harinya, termasuk dirinya, ibunya, dan adik perempuannya yang tak berguna. Kehidupan mewah usai sudah. Lobster dan wagyu tak pernah terlihat lagi. Digantikan oleh lauk seadanya. Semangkuk sayur kangkung, sepiring tahu tempe bumbu kecap, dan sedikit potongan daging berlemak. Tanpa kartu kredit saya, Ibu Ratna tak bisa lagi ikut jalan-jalan mewah, tak punya baju sutra buat pamer. Komunitas ibu-ibu arisan perlahan menyadari kebangkrutannya. Mereka pun mulai bersikap dingin dan pelan-pelan mendepaknya dari grup. Rasa malu, keputusasaan, dan kemiskinan mulai mengikis kasih sayang ibu anak yang selama ini dibangun di atas fondasi materi yang palsu. Konflik internal meledak hebat. Di sebuah malam musim kemarau yang gerah, AC tua di kontrakan mereka rusak dan tak ada uang untuk memanggil tukang servis. Menu makan malam hanya berisi kuah sayur yang hambar dan ikan asin kering. Ibu Ratna menggigit sepotong ikan asin, mengunyahnya dengan susah payah, lalu melempar sumpitnya ke meja dengan marah. Mulailah ia menceramahi anak laki-laki kesayangannya itu. Kamu lihat nasib kita sekarang, ini yang namanya hidup. Ngakunya laki-laki, tapi nggak guna, biarin istri nginyek-nginyek harga diri, terus ditendang keluar rumah kayak anjing. Kalau dari dulu kamu pinter dikit, ngomong manis-manis nahan dia, ibu sama kamu nggak bakal sengsara begini. Dasar anak bodoh, nggak tahu cara nahan istri. Udah kere baru nyalahin keadaan. Bima yang capek bekerja seharian di kantor, sering dimarahi bosnya, sekarang pulang malah diomeli ibunya. Emosinya pun mendidih. Dia membanting mangkuk nasinya ke meja, mangkuk pecah, nasi putih berhamburan. Dia melotot marah pada ibunya, matanya merah. Ibu diam, ibu kira ibu nggak salah? Dulu waktu dia masih nurut ngelayanin ibu sering nyinyir. Waktu dia lahiran, ibu ngatain anak perempuan gak berguna terus pulang. Dia itu dendam sama sifat ibu yang kejam. Coba kalau mulut ibu dijaga, jangan suka foya-foya. Rumah tangga kita nggak bakal hancur begini. Sekarang udah nggak punya duit, ibu malah nyalahin aku. Aku ini bukan mesin pencetak duit. Ibu Ratna sesak napas menahan marah, memegangi dadanya, maju lalu menampar wajah Bima dengan keras. Kamu berani kurang ajar sama ibumu? Bima mendorong wanita itu hingga tersungkur ke sofa usang, mengumpat kasar, merebut kunci motor dan melesat pergi di tengah malam. Saling gigit dan menyalahkan menjadi menu makanan mental harian mereka berdua. Mereka seperti binatang lapar yang dikurung di satu kandang, tak bisa berburu di luar, akhirnya saling serang. Dan itu barulah awal dari kejatuhan yang tak bisa diselamatkan. Tekanan ekonomi dan hinaan dari ibu serta cemoohan di kantor membuat psikologis Bima terganggu. Dia sangat haus uang, ingin uang dalam waktu cepat untuk foya-foya, ingin membuktikan pada saya dan dunia bahwa dia bisa kaya tanpa istri. Di saat putus asa itulah, Bima dengan gampang termakan bujuk rayu internet. Dia terjerumus ke dunia judi online, slot. Awalnya, mendengar saran dari teman-teman penganggurannya, dia menang beberapa juta. Memegang uang menang yang setara gaji setengah bulan, mata Bima berbinar. Dia berhalusinasi menjadi dewa judi. Dia mulai mempertaruhkan semua gajinya ke situs slot. Namun hukum judi itu abadi, menang bikin ketagihan, kalah penasaran. Saat sistem mulai memanipulasi, Bima kalah beruntun. Dalam semalam saldonya habis, untuk modal balik modal, dia meminjam uang ke rekan kantor 1-2 juta, dengan alasan ibunya sakit keras. Kalah lagi, dia mulai mendownload aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal. Gali lubang tutup lubang dengan bunga mencekik ratusan % per bulan. Kecanduan judi bikin Bima hilang akal.
Siang bolong dia diam-diam pulang ke rumah, melihat ibunya tidur pulas, dia membobol celengan ayam jago ibunya, dan mencuri cincin emas 2 gram peninggalan bapaknya yang disembunyikan di bawah lemari, untuk digadaikan demi bermain slot. Saat uang itu ludes, pusaran utang mencekik lehernya. Hanya dalam beberapa bulan, utang pokok ditambah bunga pinjol dan rentenir membengkak hampir Rp500.000. Saat tak bisa bayar, hari-hari kelam dan memalukan dimulai. Suatu pagi di kantor Bima, ruang divisi heboh karena telepon meja berdering terus-menerus. Di ujung telepon, suara debt collector, penagih utang, kasar, memaki-maki, mengancam HRD untuk memecat Bima kalau tidak ingin kantor mereka disiram cat darah dan kotoran. Lebih mengerikan lagi, di grup Facebook perusahaan dan media sosial teman-temannya, foto Bima diedit menjadi buronan penipu, lengkap dengan foto-foto tak senonoh yang disebar. Bos besar sangat marah. Bima langsung dipanggil ke ruang HRD, menerima surat pemecatan tidak hormat, lalu diseret oleh satpam keluar dari gedung seperti maling. Dia hilang harga diri, hilang pekerjaan, hilang penghasilan. Namun tragedi terbesarnya adalah ketika para preman rentenir bertato membawa senjata tajam datang langsung ke rumah kontrakannya. Mereka menyiramkan cat merah ke pintu, memecahkan perabotan, dan berteriak-teriak membuat geger satu RT. Ibu Ratna baru tahu kalau putra kesayangannya itu terjerat utang ratusan juta. Dia menangis histeris di lantai yang penuh pecahan kaca, memeluk kaki preman memohon ampun, namun hanya tendangan kasar yang dia terima. Demi melunasi utang, debt collector memaksa Bima menjual murah rumah petak satu-satunya peninggalan keluarga itu. Saat serah terima kunci, Ibu Ratna meratap sedih, mengutuk Bima sebagai binatang dan anak pembawa sial. Karena tak punya uang dan rumah, ibu dan anak itu terpaksa pindah menyewa kos-kosan sempit seukuran 3 kali 3 meter persegi yang beratap seng panas, terletak jauh di dalam gang kumuh di bantaran kali yang berbau busuk. Harga yang pantas untuk sifat parasit, gila gengsi, dan tak tahu diuntung. 3 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang paling adil. Waktu memberikan kejayaan pada yang berusaha dan menjatuhkan hukuman bagi orang yang bobrok. Demi melunasi cicilan harian ke rentenir dan membeli miras murahan untuk melupakan kesedihan, Bima yang dulunya pria kantoran rapi dan berkulit putih, kini kurus kering tinggal tulang, terdampar di pasar induk Kramat Jati bekerja sebagai kuli panggul. Tangannya yang dulu cuma dipakai mengetik dan scrolling HP kini kapalan, lecet berdarah karena harus mengangkut kotak buah ratusan kilogram. Ibunya, Ibu Ratna, karena syok kehilangan rumah dan tinggal di tempat yang pengap, kini terkena stroke ringan dan lumpuh, hanya bisa merintih setiap hari di kasur tipis, tanpa ada tenaga lagi untuk bersikap sombong atau minta liburan mewah. Sore itu di bulan Oktober, langit Jakarta turun hujan deras. Angin dingin menusuk kulit kusam Bima. Dia bertelanjang dada, memikul kardus durian yang sangat berat dan berduri di pundaknya. Tertatih-tatih melewati genangan lumpur di area loading dock bongkar muat, sebuah mal mewah di Jakarta Pusat untuk mengirimkan stok buah ke supermarket di dalamnya. Bau keringat masam bercampur alkohol murahan menyengat dari tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengkilat membelah rintik hujan, masuk ke lobi VIP drop-off. Suara mesinnya halus, lebih halus dari napas Bima yang terengah-engah. Pintu mobil terbuka, seorang sopir bergegas memayungi penumpangnya dengan payung besar berwarna hitam. Dari kursi belakang, seorang wanita berpenampilan sangat elegan melangkah turun. Itu adalah saya. Saya mengenakan gaun hitam panjang elegan, dipadukan mantel abu-abu, memakai high heels mewah, memancarkan aura alpha female yang sukses dan kaya raya. Saya menggandeng putri kecil saya yang riang melompat turun. Anak itu memakai gaun prinses merah muda berkelip, memakai mahkota kecil, tertawa renyah memecah suara hujan. "Ma, habis beli mainan, kita makan es krim ya, Ma?" "Iya, Tuan Putri Mama. Yuk masuk, nanti kedinginan." Saya tersenyum lembut, mengelus rambut anak saya. Saat berbalik hendak melangkah masuk ke dalam lobi mal yang terang benderang, mata saya tanpa sengaja menyapu ke arah area parkir bongkar muat kargo. Dalam sepersekian detik, pandangan saya bertubrukan dengan mata kuli panggul yang mematung tak jauh dari sana. Itu Bima. Dia berdiri di sana, berlumuran lumpur kotor, kardus di pundaknya terasa terlalu berat hingga kakinya gemetar, bibirnya bergetar namun tak ada suara yang keluar. Dalam detik itu, mata Bima menyorotkan tatapan terkejut, penuh kepedihan, penyesalan, dan seberkas harapan tipis akan belas kasihan. Dia menatap putri kecil yang dulu dia buang dan hina karena dianggap anak perempuan tak berguna, kini hidup layaknya seorang putri kerajaan di dunia yang selamanya tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Namun menanggapi tatapan putus asa itu, saya sama sekali tidak memancarkan dendam, marah, atau rasa puas. Saya hanya menatapnya dengan sangat dingin dan hampa. Mata saya melewatinya begitu saja,
sama persis seperti seseorang yang melihat butiran debu tak berharga yang jatuh di jalanan, tidak pantas untuk dihiraukan. Saya memalingkan wajah, tersenyum menggandeng tangan anak saya, berjalan masuk ke dalam mal dengan angkuh, meninggalkan hujan yang sedingin es di belakang saya. Kardus barang di pundak Bima jatuh terhempas ke aspal. Isinya hancur berantakan. Di tengah hujan yang mengguyur Jakarta, pria brengsek itu berlutut lemas di kubangan lumpur. Dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangis ketidakberdayaan yang paling parah, tangis penyesalan yang sangat terlambat, berbaur dengan derasnya air hujan. Dia akhirnya mengerti bahwa hukuman paling kejam di dunia ini bukanlah balas dendam fisik, melainkan dilupakan seutuhnya oleh orang yang dulu pernah ia injak-injak, melihat mantan istrinya itu hidup bercahaya gemilang, dan menganggap dirinya seolah-olah sudah mati. Perempuan dilahirkan bukan untuk terus-menerus mengalah dan pasrah. Pengorbanan tanpa syarat kepada orang yang salah, hanya akan menciptakan parasit tak tahu diri yang terus menghisap darah kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika Bapak dan Ibu merasa cerita ini memiliki makna, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda, atau cukup beritahu saya dari kota mana Anda menonton video ini. Karena setiap kali Anda berbagi dan berkomentar, itu adalah cara agar kita bisa semakin terhubung satu sama lain.